Suamiku mengambil 150 juta rupiah uang tabungan kami untuk membeli mobil, demi membawa ibunya dan selingkuhannya pergi berlibur awal tahun. Aku tahu, tapi aku memilih diam. Ketika mereka bertiga kembali, wajah mereka pucat pasi, melihat hadiah yang kusiapkan untuk mereka. Namaku Sari, tahun ini usiaku 34 tahun, bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan konstruksi kecil. Pekerjaanku tidak terlalu berat, tapi cukup sibuk sehingga setiap hari sesampainya di rumah, aku hanya ingin makan malam dengan tenang lalu beristirahat. Sifatku pada dasarnya pendiam dan tidak banyak bicara, sejak kecil sudah terbiasa mengalah. Ibuku pernah berpesan bahwa wanita yang hidup dalam keluarga harus tahu kapan harus mundur selangkah, agar rumah tangga tetap adem ayem. Mungkin karena itulah, selama bertahun-tahun menjadi menantu, aku selalu memilih untuk diam daripada bertengkar. Suamiku bernama Budi, 2 tahun lebih tua dariku, berbisnis bahan bangunan. Penghasilannya tidak buruk, bahkan ada bulan-bulan tertentu yang jauh lebih baik dariku. Tapi Budi memiliki satu kebiasaan yang selalu membuatku khawatir, yaitu dia sangat boros dalam membelanjakan uang. Dia sering mengucapkan satu kalimat yang sudah kuhafal di luar kepala, laki-laki harus punya gengsi di depan orang lain. Setiap kali teman-temannya mengajak makan-makan atau nongkrong, Budi selalu menjadi orang pertama yang berdiri untuk membayar tagihan. Aku sudah berulang kali menasihatinya agar berhemat sedikit untuk masa depan, tapi dia hanya tertawa lepas dan berkata, "Kamu ini terlalu khawatir, uang dicari itu untuk dinikmati, bukan untuk disimpan mati-matian. Jika hanya itu masalahnya, mungkin aku tidak akan terlalu sedih." Hal yang membuatku lebih lelah adalah ibu mertuaku, Ibu Ratna. Beliau adalah wanita yang sangat pandai berbicara, gaya bicaranya selalu terkesan bercanda, tetapi setiap kata-katanya membuat pendengarnya harus berpikir 2 kali. Beliau sering menatapku dengan pandangan setengah mencela setengah menyelidik, lalu melontarkan kalimat yang terdengar biasa tapi penuh sindiran, "Anak laki-lakiku di luar sana mencari uang, sedangkan menantuku di rumah hanya tahu menyimpan uang saja." Setiap kali mendengar itu, aku hanya tersenyum menanggapinya. Aku tahu jika aku membantah, suasana di rumah akan semakin berat. 5 tahun pernikahan berlalu, aku hampir menjadi pengelola seluruh keuangan dalam keluarga. Berapapun yang Budi hasilkan biasanya diserahkan padaku untuk dipegang, lalu aku membaginya ke dalam pos-pos pengeluaran, uang belanja sehari-hari, dana darurat untuk sakit dan uang tabungan. Berkat ketelatenan itu, setelah bertahun-tahun berhemat, aku dan suamiku berhasil mengumpulkan jumlah yang lumayan. Sampai akhir tahun lalu, ketika aku menjumlahkan semuanya, uang tabungan kami sudah genap 150 juta rupiah. Bagi banyak orang, angka itu mungkin tidak besar, tapi bagiku, itu adalah hasil dari proses mengumpulkan rupiah demi rupiah. Aku masih ingat jelas setiap kali menerima uang bonus akhir tahun lalu diam-diam memasukkannya ke dalam rekening tabungan. Teringat malam-malam mengambil pekerjaan akuntansi tambahan di luar jam kerja untuk menambah sedikit penghasilan. Budi seringkali tidak peduli, tapi aku selalu memikirkan masa depan jangka panjang. Kami berencana tahun depan akan membeli mobil bekas. Tidak perlu terlalu bagus, yang penting cukup untuk kami berdua bepergian agar tidak kepanasan atau kehujanan. Mungkin karena terlalu menghargai uang itu, aku selalu berhati-hati dengan setiap pengeluaran. Namun akhir-akhir ini, aku mulai merasakan ada sesuatu yang perlahan berubah dalam keluargaku. Budi sering pulang ke rumah lebih larut dari biasanya, ada kalanya hampir jam 11 malam dia baru melangkah masuk pintu, dengan bau alkohol yang menyengat. Saat kutanya, dia hanya menjawab sekilas bahwa dia pergi menemui klien. Hal yang lebih menarik perhatianku adalah ponselnya. Dulu Budi sering meletakkan ponselnya di atas meja, siapapun yang menelepon akan diangkatnya dengan biasa saja, tapi belakangan ini dia selalu mengatur ponselnya dalam mode senyap, bahkan membawanya sampai ke kamar mandi. Suatu kali saat sedang membersihkan dapur, aku tidak sengaja mendengar percakapan antara Budi dan ibu mertuaku di ruang tamu. Pintunya hanya tertutup sedikit sehingga suara Ibu Ratna terdengar sangat jelas. Beliau berbicara pelan tapi penuh semangat. "Kamu beli mobil saja. Ibu tahu ada gadis yang masih muda dan cantik sekali.
Liburan nanti ajak dia jalan-jalan biar senang, daripada melihat muka si Sari terus di rumah, bosan juga. Aku berdiri terpaku di tengah dapur, hatiku rasanya seperti diremas kuat oleh seseorang. Tapi aku masih berusaha menenangkan diri bahwa mungkin aku salah dengar atau ibu hanya bercanda. Ketika Budi masuk ke dapur, aku berpura-pura bertanya dengan nada santai, "Tadi aku dengar ibu bicara soal beli mobil dan jalan-jalan liburan?" Budi hanya tertawa lepas, gaya tertawa yang sangat familiar setiap kali dia ingin mengalihkan pembicaraan. Dia menepuk pundakku pelan lalu berkata, "Kamu berpikir yang tidak-tidak. Ibu cuma bercanda, sebentar lagi kan liburan. Siapa yang tidak ingin jalan-jalan?" Aku mengangguk, tidak bertanya lagi. Di luar aku tetap terlihat biasa saja, tapi di dalam hati perasaanku campur aduk. Mungkin aku terlalu banyak berpikir, aku berkata pada diriku sendiri. 5 tahun berumah tangga bukanlah waktu yang singkat. Budi juga belum pernah membuatku mencurigai sesuatu yang terlalu jelas. Hari-hari berikutnya, aku berusaha menepis perasaan gelisah di hatiku. Aku tetap pergi bekerja, tetap memasak, tetap membersihkan rumah seperti biasa. Sesekali melihat buku tabungan yang tersimpan di laci lemari, aku merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya apapun yang terjadi, kami masih memiliki sejumlah uang untuk memulai kembali jika diperlukan. Namun, aku sama sekali tidak tahu bahwa tepat pada saat itu, di dalam rumah yang selalu berusaha kujaga ini, sebuah rencana pengkhianatan sedang diam-diam terbentuk. Dan tidak lama lagi, aku akan menyadari bahwa apa yang kupercayai selama 5 tahun ini sebenarnya sangat rapuh. Pagi itu adalah pagi yang biasa seperti hari-hari lainnya. Setidaknya sampai saat aku membuka aplikasi perbankan di ponsel untuk memeriksa kembali saldo tabungan. Kebiasaanku adalah setiap awal bulan atau pertengahan bulan akan mengeceknya sekali, bukan karena mencurigai siapapun, tapi hanya untuk memastikan bahwa semuanya masih dalam kendali. Aku sedang duduk di ruang kerja kecil di samping jendela. Secangkir teh masih mengepul di sebelah kananku. Di luar halaman, suara sapu lidi Ibu Ratna yang menyapu di atas lantai semen terdengar teratur, tapi hanya beberapa detik kemudian, seluruh tubuhku menegang. Angka di rekening tabungan muncul jelas di depan mata, tidak mungkin salah lihat. 150 juta rupiah telah lenyap tak bersisa. Aku mengira aku salah lihat, bahkan sampai keluar dan masuk aplikasi lagi beberapa kali, tapi hasilnya tetap sama. Riwayat transaksi menunjukkan satu baris transfer keluar dalam jumlah besar, persis sama dengan seluruh jumlah uang yang telah kami kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Jantungku berdetak kencang hingga kedua tanganku terasa dingin. Di kepalaku saat itu tidak bisa berpikir apa-apa selain perasaan kosong dan hampa hingga sulit bernapas. Aku segera menekan tombol panggil ke nomor Budi. Harus sampai panggilan ketiga baru dia mengangkatnya. Suara di ujung sana terdengar terburu-buru dan kesal seolah-olah aku sedang mengganggunya di tengah urusan yang sangat penting. Aku bertanya sambil berusaha menjaga suaraku agar tidak gemetar, "Mas Budi, uang di tabungan kemana?" Ujung telepon di sana hening beberapa detik, lalu dia menjawab singkat hingga membuatku merinding. "Aku pakai dulu. Nanti sore aku jelaskan." Aku terdiam kaku. Dipakai dulu bagaimana maksudnya? Itu bukan uang 2 atau 3 juta yang bisa diambil begitu saja. Aku bertanya lagi, kali ini suaraku sudah serak. "Kamu pakai untuk apa sampai 150 juta? Budi menghela napas keras lalu berkata dengan santai, "Aku beli mobil. Dapat barang bagus dan murah. Kamu jangan ribut di telepon." Setelah bicara begitu, dia langsung memutus sambungan, tidak membiarkanku bertanya satu kalimat pun lagi. Aku duduk tak bergerak sangat lama, tanganku yang diletakkan di tepi meja terasa dingin. Kepalaku berdengung seperti ada yang memukul-mukul terus-menerus. Beli mobil. Dia telah seenaknya mengambil semua uang tabungan hanya untuk membeli mobil tanpa berdiskusi sepatah kata pun denganku. Hal yang membuatku sakit bukan hanya karena uang itu ditarik, tapi cara Budi menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sangat biasa. Seolah-olah aku tidak punya hak untuk tahu, apalagi hak untuk menolak. Aku duduk di situ sampai siang, tidak sanggup makan sesuap nasi pun. Ibu mertuaku melihatku diam saja, hanya melirik dan bertanya satu kalimat, "Kenapa mukamu murung begitu?"
lagi perhitungan apa sama suamimu? Aku tidak menjawab. Ada saat-saat di mana aku sadar, semakin banyak bicara hanya akan membuatku semakin sesak. Menjelang sore, saat aku masih berdiri di teras menjemur sisa handuk, terdengar suara klakson mobil 2 kali yang sangat panjang di luar pagar. Aku mendongak dan tepat pada saat itu, dadaku rasanya seperti diremas. Di depan pagar rumah ada sebuah mobil SUV bekas berwarna hitam, tampilan luarnya masih cukup mengkilap, sekilas terlihat tidak terlalu buruk. Budi turun dari kursi pengemudi, wajahnya jelas menunjukkan rasa bangga, sedangkan Ibu Ratna entah sejak kapan sudah berdiri di samping mobil, matanya berbinar-binar seolah itu adalah harta terbesar dalam hidupnya yang baru saja dia miliki. Beliau melihat ke sekeliling lingkungan, suaranya penuh pamer, "Nah, anak laki-lakiku kalau bicara pasti dibuktikan, laki-laki dalam rumah tangga itu harus punya mobil baru kelihatan gagah." Aku melangkah pelan ke halaman, merasakan kakiku sangat berat. Budi menatapku tanpa sedikit pun rasa bersalah, malah mengangkat dagunya ke arah mobil seolah menunggu pujianku. Aku bertanya satu persatu kata, "Kamu mengambil uang tabungan untuk membeli mobil ini, benarkah?" Budi bersandar di pintu mobil, suaranya terdengar angkuh, "Iya, 150 juta itu murah sekali. Mobil ini kalau dibeli orang lain sayang banget." Aku menatapnya tanpa berkedip. "Itu uang bersama kita berdua. Kenapa kamu tidak bicara padaku sepatah kata pun?" Budi belum sempat menjawab, Ibu Ratna sudah langsung menyela. Suaranya melengking, "Uang bersama apa? Itu uang yang dicari suamimu, kok. Dia beli barang yang berguna itu harusnya disyukuri, bukan malah berdiri di situ menginterogasi." Aku menoleh menatap ibu mertuaku. Mungkin karena terlalu syok, saat itu aku tidak punya cukup tenaga untuk membantah. Hanya saja di dalam hatiku, lapisan demi lapisan kekecewaan menumpuk hingga terasa sesak. Aku tidak menyayangkan mobilnya, juga tidak menyayangkan uangnya dengan cara orang yang pelit, tapi aku menyayangkan jerih payah, menyayangkan kepercayaan, menyayangkan perasaan. Bahwa aku telah berusaha berhemat selama bertahun-tahun, tapi orang hanya butuh satu kalimat aku pakai dulu untuk menghapus semuanya. Budi melihatku diam, mengira aku sudah menerima, malah semakin bersemangat membuka pintu mobil, mengelus setir pelan lalu berkata, "Liburan ini sudah ada mobil, mau pergi kemana saja jadi gampang. Aku berencana hari ketiga liburan nanti akan menyetir mobil mengajak ibu jalan-jalan beberapa hari biar ibu punya pengalaman." Ibu Ratna mendengar itu langsung tersenyum lebar, raut wajah puas terlihat jelas di sudut matanya. Beliau langsung berkata, "Benar itu. Selama bertahun-tahun ini tidak pernah pergi kemana-mana yang layak. Liburan itu harus pergi biar wawasan terbuka. Punya mobil juga bikin bangga di depan kerabat." Lalu beliau menoleh padaku, setengah mengingatkan setengah menyindir, "Kamu di rumah urus saja makan dan rumah yang benar. Perempuan itu cukup mengurus dalam rumah saja." Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi tepat pada saat itu, ponsel yang diletakkan di dashboard mobil Budi menyala. Hanya notifikasi pesan yang sangat cepat, tapi cukup untuk membuatku melihat nama pengirim yang muncul di layar. Lia. Nama itu asing, bukan nama klien manapun yang pernah kudengar Budi sebutkan, juga bukan kenalan dari pihak kerabat. Notifikasi pesan itu muncul lalu segera mati. Budi juga dengan cepat mengambil ponsel dan memasukkannya ke saku celana sebagai refleks yang sudah sangat terbiasa. Dia menoleh menghindari tatapanku lalu berpura-pura mengalihkan pembicaraan, "Malam ini kamu masak apa? Aku lapar." Hanya dalam sekejap itu, di dalam hatiku tiba-tiba muncul perasaan gelisah yang sangat aneh, tidak jelas, tidak ada bukti konkret apapun, tapi cukup untuk membuatku merasa dingin di punggung. Aku menatap mobil di depanku, menatap wajah gembira ibu mertuaku, menatap sikap Budi yang menghindar, dan untuk pertama kalinya aku mengerti bahwa masalah ini tidak sesederhana hanya mengambil uang secara sepihak untuk membeli mobil. Sepertinya di balik kegembiraan itu, masih ada hal lain yang belum kulihat, dan justru hal itulah yang membuatku merasa lebih gelisah daripada kehilangan uang. Sejak hari mobil itu muncul di depan pagar rumah, di dalam hatiku terus ada perasaan aneh. Perasaan itu tidak bising, tidak jelas, tapi terus membara seperti bara api yang terkubur di bawah lapisan abu, hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyala.
Budi sebaliknya, dia tampak sangat senang. Pulang kerja langsung membawa lap untuk mengelap mobil, memandangi setiap bagiannya, kadang menyalakan mesin untuk mendengarkan suaranya, kadang bersiul, kadang memanggil ibu mertua keluar untuk melihat seperti anak kecil yang baru mendapat mainan baru. Sedangkan Ibu Ratna juga tidak bisa menyembunyikan rasa puasnya. Beliau pergi kemanapun selalu membuka mulut memamerkan anaknya baru membeli mobil, suaranya penuh kebanggaan. Seolah-olah ini adalah pencapaian yang beliau bangun dengan tangannya sendiri. Aku melihat ibu dan anak itu, dan hatiku terasa semakin berat. Malam itu setelah makan malam, Budi masuk ke kamar mandi. Aku di luar kamar tidur melipat pakaian, pikiranku masih melayang memikirkan nama Lia yang muncul di layar ponsel kemarin. Semakin dipikirkan, aku semakin merasa tidak tenang. Jika hanya teman atau rekan bisnis biasa, mengapa Budi buru-buru menyimpan ponselnya seperti itu? Mengapa sejak hari membeli mobil sampai sekarang, wajahnya selalu terlihat bersemangat dan antusias dengan cara yang tidak biasa? Tepat pada saat itu, ponsel yang diletakkan di meja samping tempat tidur bergetar sekali, lalu 2 kali, lalu terus-menerus beberapa kali, seolah orang di ujung sana sangat tidak sabar. Aku tidak punya kebiasaan memeriksa ponsel suamiku secara diam-diam. Selama 5 tahun ini, meskipun ada saat-saat marah, saat-saat curiga, aku selalu mengingatkan diriku untuk tidak melakukan hal itu. Tapi malam itu, entah kenapa tanganku perlahan meletakkan tumpukan pakaian, mataku menatap ke arah ponsel yang layarnya sedang menyala, di atasnya muncul sebaris pesan yang sangat singkat, sangat jelas, saking jelasnya, sampai aku tidak bisa membohongi diriku sendiri lagi. Kamu jangan lupa jemput aku tepat waktu ya. Aku mau duduk di kursi depan. Aku berdiri terpaku, jantungku berdetak sangat kencang hingga rasanya bisa terdengar di dalam dadaku sendiri. Pengirimnya benar Lia, bukan lagi nama yang terlintas samar-samar. Itu adalah orang nyata, hubungan nyata. Dan hal yang paling menyakitkan adalah cara dia mengirim pesan pada Budi yang terlalu alami, terlalu akrab. Seolah-olah dijemput olehnya ke suatu tempat adalah hal yang sudah diatur sejak lama. Aku belum sempat menenangkan diri ketika layar kembali menyala sekali lagi. Pesan kedua muncul, lebih pendek tapi seperti tusukan pisau yang menghunjam langsung ke hatiku. Ibumu bilang perjalanan ini anggap saja sebagai perkenalan resmi sekalian. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang sampai beberapa kali, tapi semakin dibaca semakin terasa dingin dari punggung menjalar sampai ke telapak kaki. Perkenalan resmi, ibumu bilang, hanya beberapa kata singkat saja, tapi cukup untuk membuat semua kepingan yang berantakan di kepalaku tiba-tiba menyatu. Ternyata Ibu Ratna tidak hanya tahu soal anaknya memiliki wanita lain di luar, tapi beliau juga berpihak padanya, bahkan membuka jalan, dan menganggap perjalanan liburan yang akan datang sebagai kesempatan bagi wanita itu untuk secara resmi masuk ke dalam pernikahanku. Perasaan saat itu sulit digambarkan, bukan hanya sakit, juga bukan hanya marah, melainkan rasa malu dan pahit yang membuat mati rasa. Aku berdiri di dalam kamar tidur yang selama bertahun-tahun kuanggap sebagai tempat paling damai dalam hidupku. Namun pada detik itu juga, tempat itu tiba-tiba menjadi terasa sangat asing dan mengerikan. Aku menatap ke arah pintu kamar mandi yang masih tertutup, mendengar suara air mengalir di dalamnya. Dan untuk pertama kalinya aku melihat pria yang kupanggil suami itu berada begitu dekat, tapi terasa sangat jauh. Entah dengan keberanian dari mana, aku mengambil ponselnya. Tanganku gemetar sampai hampir menjatuhkan alat itu. Layarnya belum terkunci sepenuhnya. Mungkin karena Budi terburu-buru mandi jadi lupa. Aku membuka bagian pesan. Percakapan antara Budi dan Lia muncul silih berganti, manisnya sampai menyilaukan mata. Tidak banyak kata-kata cinta yang cengeng, tapi cukup untuk mengerti bahwa mereka berhubungan bukan baru sehari 2 hari. Ada kalimat seperti aku kangen kamu. Beberapa hari lagi pergi jalan-jalan, kamu pakai baju terusan yang kemarin ya. Lalu candaan-candaan akrab yang seorang istri hanya perlu melihat sekilas pun mengerti bahwa batas di antara mereka sudah dilanggar sejak lama. Aku menggulir ke bawah, dan hal yang membuatku hampir sesak napas adalah beberapa foto di dalam ruang obrolan itu. Budi duduk di samping Lia di sebuah kedai kopi, bahu menempel bahu. Wajahnya dimiringkan ke arah wanita itu, tersenyum sangat lebar.
Senyum itu sudah lama sekali tidak kulihat di rumah. Di foto lain, wanita itu menyandarkan kepalanya di bahu Budi, sedangkan Budi mengangkat tangannya membentuk tanda V dengan sangat gembira. Aku menatap foto-foto itu dengan tangan dingin. Lia lebih muda dariku hampir 10 tahun. Wajahnya masih muda, cara berpakaiannya juga modis dan mencolok. Tapi yang paling menyakitkanku bukan soal muda atau tua, cantik atau jelek, melainkan saat bersama wanita itu, Budi terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Orang yang kukira sudah ku mengerti selama 5 tahun ini, ternyata tidak pernah ku mengerti. Suara keran air di kamar mandi mengecil lalu mati. Aku buru-buru meletakkan ponsel kembali ke tempat semula. Jantungku berdetak tak karuan. Aku duduk di tepi tempat tidur, kedua tangan saling meremas, mataku menatap ke lantai dengan pikiran kosong. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur sama sekali. Budi keluar, berbaring di sampingku seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan bertanya dengan sangat biasa, "Kamu sudah tidur?" Aku memejamkan mata, membalikkan badan, hanya menjawab pelan, "Aku lelah." Dia bergumam mengiyakan lalu berbaring diam. Mungkin dia mengira aku hanya sekadar lelah sungguhan. Mungkin dia sama sekali tidak tahu bahwa tepat saat itu di dalam kepalaku, pernikahan ini sudah retak dengan sangat dalam. Aku sempat berpikir akan berteriak, akan menginterogasi, akan melemparkan pesan-pesan itu ke wajahnya, dan meminta penjelasan. Tapi semakin aku berbaring diam dalam kegelapan, aku semakin mengerti bahwa melakukan hal itu saat ini hanya akan membuat segalanya hancur berantakan dengan cara yang lebih menguntungkan mereka daripada aku. Jika Ibu Ratna sudah tahu, sudah mendukung, jika Budi sudah berani sampai sejauh itu, berarti mereka sudah meremehkanku sejak lama, dan seseorang yang sudah diremehkan, semakin dia membuat keributan, semakin mudah dia menjadi pihak yang kalah di mata orang lain. Keesokan paginya, aku bangun pagi seperti biasa. Aku tetap mencuci beras, memasak bubur, menyeduh teh untuk ibu mertua. Tetap melipat kemeja untuk Budi sebelum dia pergi kerja. Aku berbicara dengan normal. Ekspresi wajahku normal sampai-sampai Budi sendiri tidak menyadari ada yang aneh. Dia sarapan sambil melihat ponsel. Ibu mertuaku duduk di sampingnya menanyakan soal persiapan pergi liburan. Sedangkan aku berdiri di dapur, tanganku memegang sendok sayur mengaduk panci bubur panas, tapi hatiku dingin seperti es. Di luar aku diam, tapi di lubuk hati yang terdalam, hanya ada satu pemikiran yang semakin membesar, semakin jelas, semakin tajam, seiring berjalannya menit demi menit. Jika mereka sudah begitu menginginkan perjalanan liburan yang menyenangkan, maka aku pasti akan memberikan mereka hadiah yang sangat berkesan. Hari ketiga liburan, sejak pagi buta di dalam rumah sudah terasa suasana yang antusias sekaligus puas, yang hanya dengan melihatnya saja aku mengerti bahwa hari ini adalah hari yang mereka tunggu-tunggu. Budi bangun lebih pagi dari biasanya, mandi, bercukur, memakai parfum lalu keluar ke halaman untuk mengelap lagi mobil yang baru dibeli sampai mengkilap. Dia berjalan mengelilingi mobil satu putaran lalu membuka pintu, menutup pintu, menyalakan mesin mendengarkan suara mesinnya seperti orang yang sedang merawat benda paling berharga dalam hidupnya. Sedangkan Ibu Ratna keluar dari kamar dengan kebaya merah menyala, rambut disisir rapi, bibir dipulas lipstik lebih tebal dari biasanya. Melihat penampilannya itu, siapapun yang tidak tahu pasti mengira beliau mau pergi ke pesta pernikahan, bukan pergi jalan-jalan liburan. Aku masih di dapur, tanganku menyelesaikan menyiapkan sarapan, hatiku tenang sekali. Tenang bukan karena aku tidak sakit lagi, tapi karena setelah semalaman berpikir, rasa sakit itu sepertinya sudah mengendap menjadi sesuatu yang lain, yang lebih dingin, lebih jelas. Ada saat-saat di mana orang didesak sampai ke puncak kekecewaan justru tidak punya tenaga lagi untuk menangis atau berteriak, hanya tersisa kewarasan yang sangat menakutkan. Ibu Ratna melangkah ke pintu dapur, melirikku dari ujung kepala sampai ujung kaki lalu melontarkan kalimat setengah berpesan setengah menyindir, "Di rumah jaga rumah ya." Perempuan itu memang cocoknya dengan urusan dapur saja, pergi jauh-jauh buat apa bikin capek. Jika dulu, mungkin aku akan tersinggung atau setidaknya merasa sesak di tenggorokan. Tapi hari itu aku hanya menoleh menatapnya, bibirku tersenyum tipis. Iya,
Ibu pergi bersenang-senang saja? Mungkin justru jawaban yang terlalu ringan itu membuat Ibu Ratna agak terhenti. Beliau menatapku sebentar lagi seperti ingin menyelidiki apa yang sedang kupikirkan, tapi kemudian berbalik pergi. Budi sedang berdiri di halaman ketika ponselnya berbunyi. Dia mengangkatnya dengan sangat cepat. Suaranya direndahkan, tapi karena halaman sepi aku masih bisa mendengar samar-samar beberapa kalimat manis yang berbeda sekali dengan kebiasaannya di rumah. Iya, kamu datang saja, aku sedang menunggu. Tidak apa-apa kok. Hanya beberapa menit kemudian, di luar pagar terdengar suara sepatu hak tinggi, mengetuk lantai semen, tok-tok-tok. Lalu seorang wanita muda melangkah masuk. Aku baru melihatnya sudah langsung mengenali bahwa itu adalah Lia. Meskipun sebelumnya aku hanya mengenalnya lewat nama di ponsel dan beberapa foto curian di pesan. Dia benar-benar muda, jauh lebih muda dariku. Rambutnya ikal ringan, gaun berwarna krem membalut tubuhnya dengan pas, lipstik merah terang, kuku tangannya juga dirawat dengan hati-hati. Penampilan yang rapi itu bukan gaya yang kebetulan atau asal pakai, melainkan gaya seseorang yang tahu jelas siapa yang akan dia temui dan kesan apa yang ingin dia tinggalkan. Lia melangkah melewati pagar seperti orang yang sangat percaya diri, sama sekali tidak terlihat sungkan layaknya orang yang hanya menumpang, seperti yang nanti akan dia katakan. Dia hanya melirikku sekilas dengan sangat cepat, tapi lirikan itu cukup untuk membuatku mengerti bahwa dia tahu siapa aku. Budi buru-buru melangkah menyambutnya, tangannya bahkan terulur hendak membantu membawakan tas tangan wanita itu, tapi kemudian mungkin tiba-tiba teringat aku sedang berdiri di situ, jadi dia berhenti di tengah jalan. Dia tertawa canggung, berusaha bersikap biasa. Ah, ini Lia, temanku, ikut pergi sama-sama biar ramai. Cara dia mengucapkan kata temanku terdengar hambar sampai menggelikan. Karena jika benar-benar hanya teman, dia tidak perlu menghindari tatapanku seperti itu. Ibu Ratna berdiri di sampingnya dengan wajah berseri-seri yang terlihat jelas, tapi masih berusaha menjaga gaya angkuhnya yang biasa. Mengangguk seolah-olah semua ini sudah sewajarnya, Lia tidak perlu banyak dipersilakan. Berjalan lurus ke arah kursi penumpang depan lalu membuka pintu mobil dan duduk. Gerakannya begitu alami seolah-olah itu memang tempat. Sebelum membungkuk masuk ke mobil, dia menoleh menatapku dari kepala sampai kaki, menyunggingkan senyum tipis dan berkata dengan suara yang sangat pelan, "Saya cuma menumpang saja kok, Mbak jangan salah paham." Kalimat itu terdengar lembut tapi di dalamnya penuh aroma provokasi. Itu seperti tamparan yang tidak keras tapi cukup membuat wajah orang terasa panas jika tidak segera menahan diri. Aku menatapnya lalu menatap ke arah Budi. Dia berdiri di samping pintu mobil, bahunya agak kaku seperti menunggu aku meledakkan amarah. Ibu Ratna juga terdiam sesaat. Matanya melirik bolak-balik antara aku dan Lia, pasti sedang menunggu apa yang akan kulakukan. Mungkin mereka berdua mengira aku akan melempar mangkuk dan piring, akan berteriak menangis, akan menginterogasi langsung di tengah halaman untuk meminta kejelasan. Tapi aku malah hanya tersenyum, senyum yang sangat tipis sampai aku sendiri merasa asing dengan diriku, lalu berkata dengan sangat tenang, "Selamat jalan-jalan ya." Suasana di halaman tiba-tiba terhenti satu ketukan. Budi mengerjapkan mata seolah tidak percaya dia baru saja mendengar kalimat itu dengan benar. Lia juga terpaku sejenak lalu baru menyeringai, sedangkan Ibu Ratna dari sikap menyelidik beralih sepenuhnya ke ekspresi puas penuh kemenangan. Beliau membuka pintu kursi belakang dan masuk, sambil merapikan kebayanya beliau berkata keras, sengaja agar aku mendengar jelas setiap katanya, "Menantu yang tahu diri begini baru pantas hidup bersama, kalau ketemu yang lain pasti sudah bikin ribut." Aku masih berdiri di situ. Tanganku diletakkan di ambang pintu dapur, wajahku tidak berubah ekspresi. Budi menatapku sekali lagi, matanya penuh kecurigaan seperti ingin tahu mengapa aku bisa setenang ini. Tapi kemudian dia tetap naik ke mobil, menutup pintu, menyalakan mesin. Mobil itu perlahan bergerak keluar dari pagar. Saat melewati tempatku berdiri, Lia masih sempat merapikan rambutnya, memiringkan kepala mengatakan sesuatu pada Budi. Aku tidak mendengarnya jelas, tapi melihat wajah Budi dari samping, aku tahu dia sedang tertawa. Tawa itu, anehnya, tidak lagi membuat hatiku nyeri seperti malam sebelumnya.
Itu hanya membuatku mengerti bahwa apa yang sedang kulihat saat ini bukanlah momen kelemahan, juga bukan sekali tersesat, melainkan pengkhianatan yang telah diperhitungkan, diatur, dan bahkan didukung oleh ibu mertuaku secara terang-terangan. Mobil baru saja keluar dari pagar, Ibu Ratna masih menurunkan kaca jendela, menoleh ke belakang melemparkan satu kalimat lagi seperti duri tajam. Di rumah ingat kunci pintu yang benar. Rumah ini kalau kehilangan apa-apa, kamu orang pertama yang ibu tanya. Aku mengangguk, masih sangat pelan. Iya, ibu tenang saja. Lalu aku berdiri diam menatap mobil itu menjauh, mengecil di ujung gang, sampai hanya tersisa jejak debu tipis yang melayang di bawah sinar matahari pagi. Halaman rumah menjadi sunyi senyap, aku menutup pagar, berjalan pelan ke dalam. Penampilan luarku masih biasa seperti orang yang baru saja melepas suami dan ibu mertua pergi jalan-jalan jauh. Tapi hanya aku yang tahu, sebelum mereka berangkat, aku sudah diam-diam menyelesaikan persiapan satu hal, tidak berisik, tidak pamer, juga bukan gaya nekat karena cemburu. Aku hanya melakukan apa yang perlu kulakukan, seperti cara seseorang yang sudah didesak ke jalan buntu, terpaksa menjaga sendiri keadilan terakhir baginya. Aku melangkah ke teras, menatap ke arah jalan yang baru saja dilalui mobil itu, hatiku dingin dan tenang seperti air, lalu sangat pelan seperti bicara pada diriku sendiri, aku berbisik, nikmati saja dulu, saat kembali nanti akan ada kejutan. Pagar baru saja tertutup di belakang mereka, halaman depan rumah seketika menjadi sunyi senyap, hanya tersisa suara angin berdesir di pohon pinang di luar dan suara jam dinding di ruang tamu berdetak teratur. Aku berdiri diam di teras beberapa detik lagi. Mataku masih menatap ke arah jalan di luar gang, seolah masih melihat mobil itu terlihat di suatu tempat. Tapi tidak, mereka benar-benar sudah pergi. Pergi dengan segala kepuasan, kebanggaan diri, dan perasaan bahwa aku tetaplah wanita penurut yang tahu diri, yang hanya bisa berdiri diam melihat orang lain menginjak-injak harga diriku. Aku menutup pintu pelan, berjalan langsung ke kamar, mengambil ponsel dan menekan nomor yang sudah kuhafal sejak lama di luar kepala. Ujung telepon di sana berdering 2 kali lalu kakak laki-lakiku, Mas Agung, mengangkatnya. Suaranya masih berat dan mantap seperti biasanya. Saria, masih pagi kok sudah telepon, ada apa dek? Baru mendengar suaranya saja, pangkal hidungku sudah terasa perih, tapi aku tidak mengizinkan diriku lemah saat ini. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata jelas kata demi kata, Mas Agung, aku butuh bantuan Mas untuk satu hal. Hal ini sangat mendesak. Mungkin mendengar ketidakwajaran dalam suaraku, dia tidak bertanya berbelit-belit lagi, hanya berkata singkat, kamu bilang saja. Aku menceritakan dengan sangat cepat masalah Budi yang seenaknya menarik bersih 150 juta untuk membeli mobil, termasuk fakta bahwa pagi ini dia membawa ibu mertua dan wanita lain pergi liburan menggunakan mobil itu. Aku tidak menangis, juga tidak bercerita panjang lebar, hanya mengatakan apa adanya yang telah terjadi. Mas Agung mendengar selesai lalu diam beberapa detik. Kemudian dia langsung bertanya satu kalimat yang sangat profesional. Kamu sempat memfoto plat nomor mobilnya tidak? Aku menjawab ada. Sejak hari mobil itu dibawa pulang, entah kenapa aku sudah diam-diam memfoto plat nomornya. Saat itu hanya seperti kebiasaan berjaga-jaga. Tidak disangka sekarang malah menjadi hal yang paling penting. Aku segera mengirim foto plat nomor itu padanya. Mas Agung berkata, baiklah, kamu tenang saja, Mas akan cek untukmu sekarang juga. Nanti Mas telepon balik. Aku duduk di sofa ruang tamu, tanganku masih menggenggam erat ponsel. Belum pernah aku merasa waktu berjalan selambat ini. Jam baru menunjukkan pukul 9 lebih pagi tapi aku merasa seperti sudah setengah hari berlalu. Di luar gang sesekali terdengar suara orang-orang yang pergi bersilaturahmi tertawa dan mengobrol ramai. Mendengarnya semakin membuat rumahku terasa dingin. Aku menatap toples kue kering yang masih utuh di atas meja tanpa selera untuk menyentuhnya. Pikiranku saat itu sangat jernih sekali sampai terasa aneh. Aku tidak memikirkan harus menangis seperti apa, sakit seperti apa. Aku hanya berpikir jika mereka sudah merencanakan untuk menyingkirkanku dari kehidupan ini, maka setidaknya aku juga harus tahu di mana aku berdiri, harus menjaga jalan mundur untuk diriku sendiri.
Hampir 40 menit kemudian, Mas Agung menelepon balik. Suaranya kali ini tidak lagi tenang seperti sebelumnya melainkan terdengar tegas. Sari, kamu dengarkan Mas baik-baik. Mobil itu sedang dalam masalah jaminan bank leasing. Pemilik lamanya menggadaikan mobil itu, kemudian menjualnya keluar secara ilegal untuk menghindari utang. Status hukumnya saat ini sangat rumit. Jika pihak bank atau leasing melacak keberadaan mobil itu sedang digunakan, mereka berhak bekerja sama untuk menariknya kembali. Aku memejamkan mata sedetik lalu bertanya pelan, "Pasti, Mas?" Mas Agung langsung menjawab, "Pasti." Dia baru saja meminta bantuan orang di pihak bank dan pihak Samsat untuk memeriksa silang. Plat nomor, nomor rangka, informasi pemilik mobil semuanya cocok. Singkatnya, Budi membeli mobil yang sedang bermasalah utang. Entah kenapa tepat pada detik itu aku malah tertawa. Tawa yang sangat pelan, sangat dingin sampai aku sendiri mendengarnya terasa asing. Ternyata barang murah yang dibanggakan Budi selama beberapa hari ini adalah jebakan. Ternyata uang yang kukumpulkan rupiah demi rupiah, uang yang dia anggap remeh seperti sampah untuk dibawa mengambil hati ibu tua dan selingkuhan mudanya, akhirnya ditukar dengan sebuah mobil yang bisa ditarik kapan saja. Mas Agung di ujung telepon mendengar aku diam terlalu lama jadi melembutkan suaranya. "Kamu baik-baik saja?" Aku membuka mata, menatap lurus ke ruang kosong di depanku lalu berkata, "Aku baik-baik saja." Aku belum pernah sewaras ini sebelumnya. Setelah menutup telepon, aku tidak duduk diam lama-lama. Hal pertama yang kulakukan adalah membuka kembali foto-foto dan tangkapan layar dari ponsel Budi yang tadi malam sudah diam-diam kusimpan ke ponselku. Pesan-pesan manis antara Budi dan Lia, foto-foto bahu-membahu di kedai kopi. Bahkan kalimat ibumu bilang perjalanan ini anggap saja sebagai perkenalan resmi sekalian masih ada di situ. Jelas seperti tamparan di wajahku. Aku melihat setiap baris kata sekali lagi lalu memilah bagian-bagian yang cukup untuk membuat orang mengerti inti ceritanya tanpa aku harus menjelaskan panjang lebar. Setelah itu aku mencari nomor Lia. Untung baginya atau untung bagiku nomor telepon itu masih tersimpan di ponsel Budi, dan aku sudah sempat mencatatnya tadi malam. Aku duduk tegak, jariku bergerak pelan di layar. Pesan pertama yang kukirim tidak panjang. Aku menulis tepat satu kalimat. "Saya tidak cemburu. Tapi kamu harus tahu Mas Budi masih punya banyak utang." Aku berhenti sebentar, lalu mengirimkan serta serangkaian foto tangkapan layar pesan dan beberapa informasi transaksi yang kumiliki. Aku tidak memaki, tidak mengancam, juga tidak bertindak ala wanita cemburu yang menyerang dan merebut, tidak perlu. Orang seperti Lia, aku melihatnya sudah tahu tipe yang dia butuhkan bukan cinta melainkan sandaran yang cukup kuat untuk melangkah maju. Begitu tahu Budi hanya mengenakan topeng kesuksesan, sementara di dalamnya penuh utang dan kebohongan, otomatis dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Setelah selesai mengirim pada Lia, aku beralih ke hal kedua. Aku membuka seluruh rekening yang atas namaku, memeriksa kembali setiap jumlah uang yang tersisa. Buku-buku tabungan kecil yang sudah diam-diam kupisahkan sejak lama untuk pegangan. Selama bertahun-tahun ini Budi hanya tahu buku tabungan 150 juta karena memang aku sengaja agar dia melihatnya. Sedangkan simpanan-simpanan yang kusisihkan sendiri dari uang kerja sampingan, uang bonus, uang peninggalan ibu kandungku, aku belum pernah menceritakan semuanya. Aku memindahkan seluruh dana yang bisa dipindahkan ke rekening pribadiku yang lain, mengubah seluruh kata sandi, mengonfirmasi setiap lapisan keamanan. Melakukannya sampai selesai, aku merasa hatiku semakin mantap. Aku pernah salah sekali ketika percaya bahwa menyimpan uang bersama berarti menjaga keutuhan keluarga. Sekarang aku mengerti ada saat-saat di mana menjaga diri sendiri itulah yang paling penting. Hal terakhirlah yang benar-benar membuatku merasa hadiah ini mulai terbentuk. Aku menelepon ke bank, leasing yang terkait dengan jaminan mobil itu. Awalnya mereka masih curiga tapi ketika aku memberikan plat nomor yang benar, informasi pemilik lama yang benar, waktu yang tepat saat mobil itu muncul di rumahku, sikap pihak sana langsung berubah. Aku berbicara dengan sangat jelas. Suaraku juga sangat tenang. Saya tidak meminta apa-apa.
Saya hanya memberikan informasi bahwa mobil tersebut saat ini sedang digunakan, pagi ini sudah meninggalkan rumah menuju arah jalur liburan. Pihak sana menerima informasi, mengucapkan terima kasih dengan gaya formal, tapi itu sudah cukup. Aku tahu sejak detik itu bola salju sudah bergulir, tidak lagi berada di tanganku. Selesai semua urusan, aku meletakkan ponsel, menuangkan sendiri segelas air hangat lalu duduk di ruang tamu. Rumah masih sunyi seperti semula. Di atas meja, toples kue yang tadi pagi kulihat kini masih di posisi yang sama. Di luar matahari sudah naik lebih tinggi. Aku duduk di situ, punggung tegak, mata menatap ke arah pagar, tidak menangis, tidak mengeluh, juga tidak lagi gelisah seperti tadi pagi. Apa yang perlu kulakukan, sudah kulakukan. Sekarang aku hanya tinggal menunggu. Aku tahu perjalanan liburan itu tidak akan berlangsung dengan tenang. Sebuah mobil yang bermasalah utang, seorang pria yang terbiasa berbohong, seorang ibu mertua yang serakah, dan seorang selingkuhan muda yang mengira dirinya akan melangkah ke dalam kehidupan yang mudah. Sekian banyak orang dimasukkan ke dalam satu perjalanan menggunakan uang yang dicuri dari kepercayaanku. Bagaimana mungkin bisa berakhir indah? Aku menyandarkan punggung ke kursi, mataku terpejam setengah, sudut bibirku sedikit melengkung membentuk senyum yang sangat tipis. Bukan senyum orang yang puas karena balas dendam, melainkan senyum seseorang yang akhirnya mengerti bahwa setelah sekian banyak kesabaran, aku sudah saatnya berhenti menjadi korban. Dan aku tahu dengan sangat jelas, ketika mereka kembali nanti, kejutan yang menunggu di sana akan menjadi sesuatu yang seumur hidup pun tidak akan bisa mereka lupakan. Mobil baru saja meninggalkan pagar rumah tidak berapa lama. Suasana puas di awal sudah mulai retak sedikit demi sedikit. Saat baru naik mobil, Budi masih berusaha menjaga sikap antusias. Satu tangan memegang setir, satu tangan mengatur kaca spion, mulutnya mengucapkan beberapa kalimat basa-basi untuk mengambil hati kedua wanita yang ikut bersamanya, tapi baru berjalan sebentar, rasa tidak nyaman sudah terlihat jelas. Lia duduk di kursi penumpang depan, kaki disilangkan, ponsel di tangan. Sesekali mencondongkan tubuh mendekat ke arah Budi untuk menunjukkan ini itu di layar. Sedangkan Ibu Ratna duduk di kursi belakang, matanya menatap tengkuk mereka berdua. Bibir terkatup rapat. Raut wajahnya semakin lama semakin berat. Ibu Ratna awalnya mengira perjalanan ini adalah kesempatan baginya untuk melihat langsung gadis muda yang menurutnya lebih cocok untuk anaknya daripada aku. Tapi beliau tidak menyangka Lia ternyata sama sekali tidak punya sopan santun. Sejak naik mobil sampai berjalan hampir setengah jam, dia tidak menoleh ke belakang untuk menyapa beliau sepatah kata pun sebagai basa-basi, juga tidak ada sikap mengalah atau segan sama sekali. Sampai ketika Budi menghentikan mobil di pinggir jalan untuk membeli air, Ibu Ratna baru mulai angkat bicara. Suaranya terdengar pelan tapi maksudnya tajam seperti pisau. Anak gadis yang baik itu harus tahu tata krama, belum apa-apa sudah duduk gagah seperti nyonya besar. Mendengar itu, Lia menoleh sepenuhnya ke belakang, sudut bibirnya terangkat sangat tipis. Dia tidak marah, juga sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, hanya menjawab satu kalimat yang cukup membuat Ibu Ratna terdiam kaku. Saya duduk di samping Mas Budi karena dia yang menyuruh begitu. Tante kalau ada masalah bicara saja sama anak tante. Kalimat itu seperti korek api yang dilemparkan langsung ke tumpukan jerami kering. Ibu Ratna langsung merengut, melotot pada Budi lewat kaca spion. Ibu bilang apa, kan? Belum menikah saja bicaranya sudah begini, nanti kalau sudah menikah mau naik ke atas kepala orang lain, ya? Budi menyetir sambil mengerutkan kening, suaranya sudah mulai terdengar kesal. Sudahlah Bu, pergi liburan awal tahun kok malah berdebat. Semua orang senang sedikit kenapa sih, tidak bisa ya? Tapi semakin berusaha menengahi, dia malah semakin membuat kedua belah pihak semakin kesal. Lia membuang muka keluar jendela kaca, bibirnya melengkung penuh rasa bosan. Sedangkan Ibu Ratna duduk menggerutu sepanjang jalan, dari mencela anak gadis zaman sekarang yang tidak punya sopan santun sampai menyalahkan anaknya sendiri yang terkena guna-guna. Suasana di dalam mobil sejak itu berat seperti timah. Perjalanan liburan yang mereka kira akan ceria dan menyenangkan, ternyata baru berjalan belum setengah hari sudah penuh aroma iri hati, mau menang sendiri, dan kewaspadaan.
Budi harus terus-menerus mencari topik pembicaraan agar tidak terlalu canggung. Kadang menunjuk pemandangan indah di pinggir jalan, kadang bertanya pada Lia apakah dia lelah, kadang menoleh ke belakang bertanya pada ibunya apakah ingin istirahat, tapi semakin bicara, dia semakin menunjukkan rasa ketidaksabaran, sedangkan kedua wanita itu tidak ada yang mau mengalah. Seorang yang muda dan percaya diri menganggap dirinya sedang memegang kendali atas anak orang lain. Seorang yang tua dan nyinyir, mengira dirinya punya hak untuk memberikan atau mencabut posisi orang lain. Mobil yang sempit itu tiba-tiba terasa seperti panci presto yang hanya menunggu waktu untuk meledak. Menjelang siang, Budi mengarahkan mobil ke sebuah tempat istirahat rest area yang cukup ramai. Tempat parkir penuh sesak, orang keluar masuk membeli makanan, pergi ke toilet. Suara orang mengobrol terdengar di mana-mana. Budi baru saja mematikan mesin, belum sempat menoleh untuk bicara apa-apa, sudah melihat 3 orang pria mendekat. 2 orang mengenakan kemeja kantor, tangan memegang map dokumen, 1 orang sisanya mengenakan pakaian berwarna gelap, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Salah satu dari 3 orang itu mengetuk pelan kaca jendela mobil lalu memberi isyarat untuk membuka pintu. Budi mengerutkan kening menurunkan kaca, suaranya penuh kewaspadaan. Ada masalah apa? Pria yang berdiri paling depan menatap lurus padanya, berkata singkat, tolong tunjukkan surat-surat kendaraan agar kami periksa. Budi mendengar itu langsung naik pitam. Mungkin di depan ibu dan selingkuhannya, dia masih ingin menjaga citra laki-laki jantan jadi dia bicara sangat keras. Mobil ini saya beli dengan sah. Kalian punya hak apa mencegat mobil di tengah jalan? Saya tidak punya waktu meladeni urusan macam ini. Tapi orang itu tidak marah, hanya membuka map, mengeluarkan sebuah dokumen tipis, membuka tepat di 1 halaman lalu menunjukkannya di depan wajah Budi. Mobil ini sedang dalam status sebagai aset jaminan yang dilaporkan untuk ditarik, Anda saat ini tidak memiliki hak untuk menggunakannya. Hanya 1 kalimat itu saja. Raut wajah Budi seketika berubah, gaya sok jagoan tadi seperti ada yang mencekik di tenggorokan. Lia yang duduk di sampingnya langsung pucat pasi. Di rest area yang ramai, hanya perlu ada kejadian aneh sedikit saja, beberapa pasang mata sudah menoleh, lalu dengan cepat menjadi kerumunan orang yang menonton. Ibu Ratna di kursi belakang dengan panik membuka pintu dan turun, suaranya jadi sumbang, tidak mungkin. Anak saya mengeluarkan uang sungguhan untuk membelinya. Kalian pasti salah. Tapi tidak ada yang salah. Orang dari pihak bank, leasing menunjukkan salinan dokumen untuk mencocokkan plat nomor, nomor rangka, nomor mesin, semuanya cocok tanpa meleset sedikit pun. Budi merebut ponselnya, menelepon berulang kali kepada penjual mobil, tapi di ujung sana hanya terdengar suara operator yang memberitahukan bahwa nomor tersebut tidak dapat dihubungi. Menelepon sekali, 2 kali, 3 kali, wajahnya semakin lama semakin pucat. Sampai saat itu, meskipun sebodoh apapun orang pasti mengerti bahwa dirinya telah ditipu. Beberapa menit kemudian, tepat di tengah tempat parkir, mobil itu disegel lalu ditarik di depan mata banyak orang. Budi berdiri terpaku seperti kehilangan nyawa, tangannya masih memegang gantungan kunci yang sudah tidak ada gunanya lagi. Ibu Ratna gemetar hebat karena malu, gaya bangga tadi pagi sekarang tidak tersisa sedikit pun, hanya tinggal rasa malu yang terpampang jelas di wajah yang tertutup bedak tebal tak bisa menyembunyikannya. Sedangkan Lia, saat mobil itu ditarik, ponselnya bergetar terus-menerus. Dia membukanya untuk melihat, lalu raut wajahnya berubah sangat cepat. Di layar muncul serangkaian foto tangkapan layar pesan-pesan Budi berutang, berbohong, dan bahkan beberapa pesan lama dia menggoda wanita-wanita lain. Semakin membaca, matanya semakin dingin. Dia menoleh menatap Budi, tatapan yang tajam seolah ingin menguliti pria itu di tempat. Perjalanan liburan itu sejak detik itu benar-benar hancur lebur. Tidak ada lagi mobil untuk dinaiki, tidak ada lagi gengsi untuk dijaga, juga tidak ada lagi sedikit pun kegembiraan palsu untuk dipamerkan. 3 orang berdiri di pinggir jalan di tengah terik matahari siang, bertengkar dalam rasa malu dan kesal. Adegan mereka meninggalkan rumah tadi pagi betapa puasnya, sekarang betapa menyedihkannya. Dan itu baru benturan pertama. Mobil sudah ditarik pergi menghilang sepenuhnya dari rest area,
Tapi Budi masih berdiri terpaku, tangannya menggenggam gantungan kunci sampai memutih persendiannya. Wajahnya saat itu terlihat antara bengong dan malu luar biasa. Seperti orang yang baru saja dilucuti pakaian mewahnya di tengah keramaian. Sedangkan Lia berbeda sama sekali. Jika tadi pagi dia masih lemah gemulai dan manis, sesekali memiringkan kepala tertawa bicara untuk mengambil hati, maka sejak detik mobil itu disegel, semua lapisan dandanannya yang lembut itu seperti rontok seketika. Dia menatap Budi dengan tatapan dingin, tidak ada lagi rasa segan sedikit pun. Belum sampai 1 menit kemudian, Lia menarik lurus lengan baju Budi, menyeretnya ke sudut dekat pot tanaman di ujung tempat parkir. Dia tidak repot-repot menjaga suaranya agar pelan lagi, melainkan bicara terus terang. Setiap kata seperti dilemparkan ke wajah Budi. Kamu bilang kamu beli mobil 150 juta tunai, tapi kenapa mobilnya malah ditarik bank? Budi melirik cepat ke sekeliling, pasti takut orang lain mendengar, lalu merendahkan suaranya menjelaskan, aku juga tidak menyangka. Pasti si penjual mobil itu yang main curang, padahal aku belinya benar. Tapi Lia tertawa sinis, gaya tertawa orang yang baru sadar dirinya ditipu tapi malah merasa jijik karena pernah percaya. Dia bersedekap di depan dada, menatap Budi dari kepala sampai kaki lalu berkata, kamu pikir aku bodoh? Laki-laki yang menjaga mobil saja tidak becus, apalagi yang bisa diandalkan. Kalimat itu seperti menampar langsung harga diri Budi. Wajahnya memerah padam, suaranya mulai meninggi. Kamu bicara apa sih? Ini cuma aku lagi sial saja, masalah ini bisa aku selesaikan. Tapi semakin bicara, dia semakin menunjukkan kepanikan. Sedangkan Lia sudah tidak mau lagi mengalah. Dia memiringkan tubuh ke arah Budi, merendahkan suara tapi tajam seperti pisau. Bisa diselesaikan? Kamu tahu tidak dari tadi orang-orang melihat kita seperti menonton pertunjukan badut? Aku pergi sama kamu karena berpikir kamu punya uang, punya mobil, punya otak, bukan untuk berdiri di jalan di tengah terik matahari melihat aset ditarik seperti ini. Ibu Ratna berdiri tidak jauh dari situ, mendengar hampir semuanya. Awalnya beliau masih berusaha menahan diri, mungkin karena takut orang luar melihat. Tapi ketika mendengar Lia bicara sampai kalimat pergi sama kamu karena berpikir kamu punya uang, punya mobil, beliau tidak tahan lagi. Beliau melangkah tergesa-gesa menghampiri, wajahnya merah padam, suaranya melengking bergema di sudut tempat parkir itu. Dasar perempuan tidak tahu diri. Waktu berangkat manisnya bukan main. Sekarang lihat ada kesulitan sedikit langsung balik badan ya. Perempuan macam apa yang mukanya berubah lebih cepat daripada membalik telapak tangan? Suara Ibu Ratna yang tinggi dan tajam membuat beberapa orang yang berdiri di dekat situ menoleh sepenuhnya. Ada yang bahkan menghentikan minumannya yang masih setengah untuk mendengarkan kelanjutannya. Tapi Lia sama sekali tidak gentar. Dia berbalik cepat, matanya melotot, bibirnya tersenyum tapi sama sekali tidak ada rasa senang. Tante bicara yang sopan ya. Saya bukan menantu tante, saya cuma ikut jalan-jalan saja. Siapa yang mau repot-repot menanggung beban seluruh keluarga tante? Ibu Ratna tercekat beberapa detik lalu seperti tertusuk tepat di bagian yang sakit. Beliau menunjuk lurus ke wajah wanita itu. Kamu pikir kamu hebat ya? Kalau tidak ada si Budi anakku, kamu itu apa? Lia menepis tangan beliau. Suaranya tak kalah ketus. Memangnya tante pikir kalau tidak ada saya, anak tante masih bisa mendapatkan yang muda dan cantik untuk diajak jalan-jalan? Jangan sok hebat di situ. Budi berdiri di antara dua wanita itu dengan wajah merah padam karena marah tapi tidak tahu harus menghadang pihak mana dulu. Dia menarik tangan ibunya sambil menoleh dan membentak Lia dengan suara tertahan. Cukup, kalian berdua hentikan. Tapi semakin berusaha melerai, pemandangan itu semakin mirip pertengkaran di tengah pasar. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk, ada ibu-ibu yang mendekatkan badannya ke orang di sebelahnya berbisik, pasti pergi sama selingkuhan terus ketahuan atau apa gitu. Ada bapak-bapak yang tertawa sinis, baru awal tahun sudah begini, malunya setengah mati. Setiap bisikan itu seperti menyiramkan minyak ke dalam api. Budi pada dasarnya adalah tipe laki-laki yang sangat mementingkan gengsi, sekarang dipermalukan di tempat ramai begini, mau ditaruh di mana mukanya. Akhirnya Lia yang mengakhiri duluan. Dia menyentakkan tas tangannya dengan kuat, merapikan rambutnya lalu berkata tegas.
Mulai sekarang kamu jangan telepon aku lagi. Aku tidak berkencan dengan laki-laki yang tidak punya uang. Budi melotot menatapnya seolah tidak percaya orang yang tadi pagi masih manja minta duduk di kursi depan sekarang bisa sedingin ini. Dia melangkah maju selangkah, merendahkan suaranya, "Lia, kamu jangan berlebihan, kita pulang dulu," katanya. Tapi wanita itu mundur sepenuhnya ke belakang. Tatapan matanya penuh rasa jijik. "Bicara apa lagi? Kamu mau bilang ini cuma salah paham? Kamu mau bilang kamu masih bisa menghidupiku? Sudahlah, kamu mau menipu siapa terserah, jangan tipu aku." Lalu seperti tiba-tiba teringat sesuatu, Lia berhenti, memiringkan tubuh menatap Budi, sudut bibirnya terangkat penuh ejekan. "Oh iya, istrimu mengirimkan padaku beberapa hal yang menarik sekali. Sebaiknya kamu pulang dan tanya lagi padanya." Kalimat itu membuat Budi terhenti seperti ada yang memukul wajahnya dari samping, matanya meredup, bibirnya terkatup rapat. Hanya beberapa detik saja, aku bisa membayangkan langsung raut wajahnya saat itu, antara syok, marah, dan bingung. Karena hal itu berarti aku tidak hanya tahu soal dia berselingkuh, tapi juga secara proaktif menghubungi wanita yang sedang dia ajak bersenang-senang di belakangku. Mungkin untuk pertama kalinya sejak pagi tadi Budi benar-benar merasa dingin di punggungnya, tapi Ibu Ratna belum mengerti sepenuhnya. Beliau masih hanya tahu menoleh pada anaknya, suaranya penuh kekesalan. "Ibu sudah bilang kan, perempuan itu pasti sedang main licik." Sejak dia tahu soal beli mobil, mukanya aneh sekali. Budi tidak langsung menjawab. Dia menatap punggung Lia yang menghentakkan sepatu hak tingginya berjalan ke arah pintu keluar, rest area, memanggil ojek, taksi online lalu naik dan pergi begitu saja, tidak menoleh ke belakang. Cara wanita itu pergi dengan tegas seperti menepis debu dari baju membuat Budi tidak punya apa-apa lagi untuk menahannya. Dia berdiri di situ kehilangan mobil, kehilangan selingkuhan, dan dipermalukan di depan orang banyak. Sedangkan Ibu Ratna antara marah dan sedih, wajahnya pucat pasi karena malu. Akhirnya, ibu dan anak itu hanya punya pilihan memanggil taksi untuk pulang ke rumah. Mereka berdiri di bawah terik matahari, masing-masing memendam kekesalan dalam hati, tidak ada yang berbicara satu sama lain dengan benar. Saat taksi datang, Ibu Ratna naik duduk di depan, bibirnya masih komat-kamit mengumpat. Sedangkan Budi duduk di kursi belakang, kepalanya disandarkan ke sandaran kursi, matanya menatap keluar jendela kaca, tapi pasti di dalam kepalanya sudah mulai berputar dengan satu pertanyaan tunggal, mengapa aku bisa tahu dan sampai sejauh mana aku tahu. Perjalanan liburan belum genap 1 hari sudah hancur berantakan seperti itu, tapi bagi mereka itu belum menjadi hal terburuk yang menanti di depan. Langit menjadi gelap lebih cepat dari yang kuduga. Sejak sinar matahari sore benar-benar padam, rumah sudah tenggelam dalam keheningan yang sangat aneh, seperti suasana sebelum badai besar. Aku tidak menyalakan terlalu banyak lampu, hanya menyisakan cahaya kuning redup di ruang tamu lalu menyeduh sendiri seteko teh panas. Cangkir keramik kecil yang diletakkan di tangan masih terasa hangat, aroma teh samar-samar tercium, sedangkan aku duduk dengan punggung sangat tegak di sofa, mataku sesekali melihat ke arah pagar. Seharian itu aku tidak menelepon siapapun, juga tidak mengirim pesan lagi pada siapapun, apa yang perlu kulakukan sudah selesai kulakukan. Sekarang hanya tinggal menunggu mereka kembali. Sekitar hampir jam 8 malam, di luar halaman terdengar suara rem mendadak dari sebuah taksi. Disusul suara pintu mobil dibanting, suara langkah kaki yang terburu-buru dan berat di atas lantai semen. Aku tidak perlu melihat pun tahu ibu dan anak itu sudah pulang. Hanya dari suaranya saja sudah cukup terdengar rasa kesal, lelah, dan malu yang menumpuk di setiap langkah kaki itu. Pintu utama didorong kuat sampai membentur tembok menimbulkan suara buk yang kering. Budi masuk lebih dulu, kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan, wajahnya suram seperti orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat besar. Ibu Ratna berjalan di belakang. Kebaya merah tadi pagi sekarang sudah terlihat kucel, lipstik luntur di sudut mulut, matanya masih melotot karena marah. Aku masih duduk di tempat semula, mengangkat cangkir teh untuk meminum seteguk kecil seolah-olah sepanjang malam ini, aku hanya duduk menunggu air menjadi dingin. Aku tidak bertanya mereka pergi kemana,
juga tidak bertanya apakah perjalanannya menyenangkan. Keheningan itu jelas membuat mereka lebih gelisah daripada serangkaian interogasi. Budi berdiri di tengah ruang tamu menatapku tajam beberapa detik seperti ingin menggali reaksi tertentu dari wajahku. Tapi yang dia dapatkan hanyalah ketenangan yang membuat merinding. Akhirnya dialah yang angkat bicara duluan. Suaranya tertahan karena harus menekan amarah. "Kamu sudah tahu soal mobilnya kan?" Aku mendongak menatapnya. Gerakanku sangat lambat seolah-olah sedang menjawab pertanyaan yang sangat biasa tentang cuaca. Aku meletakkan cangkir teh di meja, suaraku ringan sekali. "Tahu kok, mobilnya ditarik kan?" Kalimat itu baru saja selesai, baik Budi maupun Ibu Ratna sama-sama terpaku. Terpaku bukan karena mereka mengira aku menebak dengan benar, tapi karena mereka tidak menyangka aku tahu sejelas itu, bahkan mengatakannya dengan nada datar seperti orang membicarakan urusan pasar. Budi melangkah maju selangkah, matanya menjadi gelap. "Siapa yang memberitahumu?" Aku tersenyum tipis. Bukan senyum, tapi juga tidak sepenuhnya tidak tersenyum. Berita zaman sekarang cepat sekali. Hanya satu kalimat itu saja, wajah Budi langsung berubah. Aku melihat sangat jelas kebingungan bercampur kekesalan terpancar di matanya. Mungkin sejak duduk di taksi dalam perjalanan pulang tadi, dia sudah bertanya-tanya sendiri sampai mana aku tahu dari mana, dan apakah aku terlibat dalam rentetan masalah yang terjadi hari ini atau tidak. Sedangkan Ibu Ratna berbeda, beliau tidak pandai menyembunyikan perasaan seperti anaknya, jadi hampir seketika menumpahkan semua kekesalannya keluar. Beliau menunjuk lurus ke wajahku, suaranya melengking, "Pasti kamu yang main curang. Sejak kamu tahu si Budi beli mobil, mukamu aneh sekali." Aku sudah merasa ada firasat buruk kok. Aku menoleh menatapnya, masih dengan tatapan tenang yang membuatnya semakin kesal. Aku menjawab sangat pelan. Saking pelannya jika bukan karena ruangan sedang sunyi senyap pasti orang tidak akan mendengarnya jelas. "Saya punya hak apa untuk main curang, Bu? Uangnya Mas Budi yang tarik, mobilnya Mas Budi yang beli, saya kan cuma di rumah saja." Justru caraku yang tidak membantah, tidak berteriak, tidak membela diri itulah yang membuat Ibu Ratna tercekat. Karena jika aku membela diri dengan lemah, beliau masih punya alasan untuk menekan. Jika aku melawan dengan sengit, beliau masih punya alasan untuk bilang aku kurang ajar, tapi aku hanya dengan tenang mengingatkan fakta yang sebenarnya, dan fakta adalah hal yang paling sulit ditelan oleh orang. Budi menarik kuat kursi di depanku lalu duduk menghempaskan diri, kedua tangannya bertumpu pada lutut, matanya tidak lepas dariku. "Kamu sedang menyindir apa?" Aku menggelengkan kepala, menuangkan lagi teh ke cangkirku lalu balik bertanya dengan suara yang sangat datar. "Aku tidak menyindir apa-apa kok, aku cuma bertanya saja. Kehilangan mobil, sia-sia pergi seharian, pasti capek sekali kan?" Kalimat itu sekilas terdengar seperti perhatian, tapi cukup bagi Budi untuk mengerti bahwa aku sama sekali tidak polos seperti yang dia harapkan. Dia mengertakkan gigi, rahangnya mengeras, jelas sekali sedang sangat ingin meledak marah, tapi semakin melihatku duduk tenang di depannya, dia semakin tidak menemukan titik manapun untuk memulai pertengkaran. Itulah yang membuat Budi paling kesal. Jika aku menangis, dia bisa membentak bahwa aku berlebihan. Jika aku menginterogasi, dia bisa langsung menuduhku cemburu buta tanpa alasan. Tapi aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya duduk di situ, wajah tenang, suara cukup terdengar. Setiap kata, setiap kalimat seperti mengetuk tepat di bagian yang paling sakit baginya. Ibu Ratna berdiri di samping meja tamu, tangannya gemetar karena marah. Beliau tidak lagi terlihat angkuh seperti pagi tadi, tapi masih berusaha menyelamatkan sedikit harga diri yang tersisa dengan cara menggerutu mengumpat. "Memang dasar rumah ini sejak menikah denganmu isinya sial melulu. Pergi jalan-jalan awal tahun malah ketemu nasib sial." Aku tidak repot-repot menanggapi kalimat itu. Aku hanya mengangkat cangkir teh, menyesap sedikit lalu berkata seperti bicara pada diriku sendiri. "Awal tahun sudah begini, memang capek rasanya." Budi memukul keras tangannya ke pegangan kursi, bentakan keluar dari mulutnya, "Kamu hentikan gaya bicaramu itu." Tapi kemudian dia sendiri terhenti, karena selain bentakan tak berarti itu, dia tidak punya hal lain lagi untuk dijadikan pegangan. Aku menatap lurus padanya, mata tidak berkedip. "Gaya bicara yang mana?"
Aku masih duduk di rumah seperti pesan ibu kok. Ruang tamu jatuh dalam keheningan yang pekat. Hanya tersisa suara kipas angin langit-langit berputar teratur di atas kepala, dan suara air teh bergoyang pelan di dalam cangkir. Di luar angin malam bertiup melewati celah pintu terdengar berdesing. Ibu dan anak itu berdiri di situ. Yang satu marah sampai tercekat, yang satu malu sampai tidak berani menatap lurus. Sedangkan aku tahu jelas ini belum saatnya. Apa yang mereka alami di jalan hari ini baru pukulan awal. Rasa malu itu, rasa kehilangan itu dibandingkan dengan apa yang sedang menunggu tepat di depan pintu rumah masih terlalu ringan. Dan justru karena tidak mengetahui hal itu, maka saat ini di mata mereka ketenanganku menjadi hal yang paling menakutkan. Budi masih duduk di depanku, punggungnya agak membungkuk ke depan, kedua tangannya terkepal erat sampai urat-uratnya menonjol. Aku tahu keheningan seperti ini sedang menyiksanya lebih dari pertanyaan interogasi manapun. Sesaat kemudian seperti tidak tahan lagi, Budi mengeluarkan ponsel dari saku celananya, mungkin untuk menelepon seseorang atau memeriksa kembali sesuatu yang membuatnya gelisah sejak dari jalan tadi. Layar baru saja menyala, raut wajahnya langsung berubah. Matanya yang sedang merah karena marah tiba-tiba meredup lalu menjadi gelap sepenuhnya seperti ada orang yang baru saja menyiramkan sember air kotor ke wajahnya. Aku tidak perlu melihat pun tahu siapa di seberang sana, hanya Lia yang bisa membuatnya menunjukkan ekspresi antara panik dan marah seperti itu. Budi menggulir cepat setiap baris pesan, jarinya semakin menggulir ke bawah, maka napasnya semakin berat. Di dalam pesan-pesan itu, aku tahu ada juga tangkapan layar percakapan antara aku dan wanita itu. Ada kalimat-kalimat yang sudah kukirim sejak pagi, ringkas, tidak memaki, tidak memohon, apalagi bertingkah ala wanita cemburu yang biasanya diharapkan orang dari seorang istri yang dikhianati. Justru karena itulah, itu menyakitkan. Itu menyakitkan karena semuanya diucapkan dengan nada yang terlalu waras, terlalu jelas, tidak menyisakan ruang sedikit pun baginya untuk menyangkal. Budi membaca sampai mana, wajahnya mengeras sampai di situ. Akhirnya dia mendongak cepat menatapku, bentakan keluar sebagai refleks pertahanan diri. Kamu sudah bicara apa pada Lia? Aku meletakkan cangkir teh di meja, gerakanku lambat seolah pertanyaan itu tidak ada apa-apanya. Aku menatap lurus ke wajah suamiku, tidak menghindar, tidak takut. Suaraku pelan tapi sangat jelas. Hanya bicara yang sebenarnya saja kok. Mungkin justru sikap tenang itu yang membuat Budi semakin gila. Dia berdiri tiba-tiba, menggenggam erat ponsel di tangannya, tangan satunya lagi menopang di atas meja, seperti ingin menekan amarah yang naik sampai ke leher. Kebenaran apa? Kamu punya hak apa mengirim pesan pada orang lain? Kamu kurang kerjaan ya? Setiap kalimatnya tajam seperti cambuk. Tapi aku mendengarnya malah hanya merasa lelah. Ketika seorang pria ketahuan belangnya, hal pertama yang mereka cari bukanlah kesalahan mereka sendiri melainkan orang yang harus bertanggung jawab karena mereka tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku masih duduk di tempat semula. Aku hanya mengirimkan padanya beberapa informasi bahwa kamu sedang punya utang apa saja, bahwa mobil yang kamu beli pakai uang tabungan itu bermasalah secara hukum, bahwa kamu bukan pria sukses seperti yang selalu kamu pamerkan. Aku berhenti sebentar lalu melanjutkan, biar adil, aku rasa orang harus tahu dengan siapa dia sedang berjalan. Kalimat itu seperti menuangkan minyak langsung ke dalam api. Budi memukul meja dengan keras, brak, sampai cangkir tehku tumpah keluar dari bibir cangkir. Kamu menghancurkan semuanya. Dia menggeram, matanya merah padam, wajahnya terdistorsi karena marah. Aku mendongak menatapnya. Untuk pertama kalinya sepanjang malam itu, aku membiarkan suaraku menjadi sangat dingin. Yang kamu maksud semuanya itu rumah tangga kita, atau si selingkuhan muda itu? Seluruh ruangan seperti membeku setelah pertanyaan itu. Suasana yang sudah berat, sekarang semakin pekat sampai rasanya hanya perlu ada yang bergerak sedikit saja sudah cukup untuk membuatnya meledak. Budi berdiri terpaku beberapa detik, mulutnya terbuka lalu tertutup lagi. Seolah-olah dia punya banyak kalimat untuk membantah, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Karena aku telah menyentuh tepat di bagian yang paling ingin dia sembunyikan. Jika semuanya yang dia sayangkan adalah pernikahan ini, dia tidak akan berani membawa ibunya dan selingkuhannya pergi liburan dengan mobil yang dibeli pakai uang bersama.
Jika semuanya yang dia sayangkan adalah harga diri, maka dialah yang membuangnya sejak awal. Jadi, hal yang sedang dia pertahankan mati-matian hanyalah hubungan kotor yang dia kira bisa dia tutupi itu. Ibu Ratna dari tadi masih berdiri di samping, tangannya berpegangan pada sandaran kursi, matanya beralih bolak-balik antara aku dan anaknya. Awalnya beliau masih garang menimpakan semua masalah ke kepalaku, tapi sampai di bagian ini, aku melihat sangat jelas kekhawatiran mulai merayap di raut wajahnya. Mungkin akhirnya beliau juga menyadari masalah ini tidak lagi sesederhana yang beliau kira. Ini bukan lagi soal mobil ditarik, juga bukan cuma soal perjalanan liburan yang membuahkan rasa malu di jalan. Apa yang terkoyak saat ini adalah hal yang jauh lebih dalam. Kebohongan anaknya, perhitungan licik beliau sendiri, dan posisi yang ibu dan anak itu kira sudah berhasil mendesakku ke dalamnya. Ibu Ratna berdehem, mencoba menyela seolah untuk menyelamatkan situasi. Sudahlah, urusan laki-laki di luar sana ada gesekan sedikit itu biasa. Kamu membesar-besarkan masalah untuk apa? Rumah tangga sedang tenang-tenang, kamu suka menghancurkannya sampai berantakan ya? Aku menoleh menatap beliau, mataku tidak lagi menyisakan sedikit pun kelembutan. Rumah ini tenang sejak kapan, Bu? Sejak Mas Budi menarik bersih uang tabungan untuk beli mobil, atau sejak Ibu duduk berdiskusi dengan orang luar soal perkenalan resmi untuk menggantikanku dengan orang lain? Mendengar sampai di situ, Ibu Ratna seperti ada yang mencekik lehernya. Beliau membuka mulut hendak membantah tapi kemudian hanya bisa mengeluarkan beberapa suara terbata-bata, "Ibu, Ibu." Mungkin beliau sendiri juga tidak menyangka aku tahu sebanyak itu. Budi menoleh cepat pada ibunya, tatapannya tajam bercampur kesal. Aku tahu di dalam kepalanya saat ini sedang kacau balau, di satu sisi rasa malu di jalanan, di sisi lain pesan-pesan yang terbongkar di rumah, ditambah lagi fakta bahwa aku sama sekali tidak lemah seperti yang selama ini dia kira. Dia meremas ponselnya, suaranya serak. "Sebenarnya kamu masih melakukan apa lagi?" Aku tidak langsung menjawab, aku hanya menatapnya sangat lama, saking lamanya sampai dia sendiri harus menghindari tatapanku dalam sekilas waktu yang singkat. Tepat pada saat itu, bel pintu rumah tiba-tiba berbunyi, bukan sekali, tapi berturut-turut beberapa kali dengan cepat, mendesak, memecah keheningan di ruang tamu. Kami bertiga sama-sama terkejut. Budi menoleh cepat ke arah pintu, Ibu Ratna juga dengan was-was melihat ke sana. Sedangkan aku hanya duduk di situ, diam-diam menarik tanganku dari sandaran kursi, hatiku dingin seperti es. Aku tahu hal yang sedang berdiri di luar pintu sana hanyalah kepingan selanjutnya yang datang tepat pada waktunya. Suara bel pintu masih berbunyi terus-menerus. Semakin lama semakin mendesak seolah-olah orang yang berdiri di luar sana sama sekali tidak berniat menunggu lebih lama. Budi mengerutkan kening, melemparkan pandangan curiga sekaligus kesal padaku lalu melangkah cepat untuk membuka pintu. Ibu Ratna juga tergopoh-gopoh mengikuti di belakang. Tangannya masih meremas ujung baju seperti merasakan firasat buruk. Aku tidak langsung berdiri, aku hanya duduk tegak di kursi, mataku terarah ke pintu, hatiku tenang sampai-sampai aku sendiri merasa aneh. Pintu baru saja terbuka. Aku sudah mendengar suara seorang pria terdengar sangat jelas. Tidak keras tapi cukup tegas sehingga siapapun di dalam rumah bisa mendengarnya. Kami datang untuk memverifikasi dana sebesar 150 juta rupiah yang telah digunakan untuk membeli mobil yang sedang ditarik. Hanya satu kalimat itu saja, seluruh suasana di dalam rumah seperti terhenti. Aku melihat punggung Budi langsung menegang seketika. Di depan pintu ada dua orang pria mengenakan kemeja kantor, tangan memegang map dokumen. Ikut bersama mereka adalah seorang pengurus lingkungan, Pak RT yang masih beberapa kali kutemui dalam rapat warga. Bukan polisi, juga belum bergaya menggerebek untuk membesar-besarkan masalah, tapi segitu saja sudah cukup membuat orang di dalam rumah panik. Budi berdiri menghalangi tepat di pintu, memaksakan suaranya agar tetap tenang tapi kepanikan sudah terlihat jelas di wajahnya. "Bapak-bapak salah rumah kali." Salah satu dari dua pegawai bank, leasing itu melirik sekilas ke map dokumen lalu mendongak menatap lurus padanya. "Tidak salah, plat nomor mobil, waktu transaksi, dan informasi pengguna saat ini semuanya cocok." Pak RT yang berdiri di samping juga membuka map, mengeluarkan selembar kertas yang sudah distempel lalu menambahkan.
Suaranya objektif tapi tegas. Kami diminta bekerja sama untuk memverifikasi informasi karena ada kaitannya dengan dana di rekening tabungan bersama keluarga Bapak. Aku melihat bahu Ibu Ratna bergetar sangat pelan. Beliau menyelip melihat keluar. Suaranya mulai sumbang. Verifikasi apa? Urusan beli mobil itu urusan pribadi keluarga saya. Pak RT menoleh pada beliau, masih menjaga kesopanan tapi sama sekali tidak mundur. Ketika sudah ada laporan dari pemilik rekening dan ada indikasi transaksi terkait aset yang sedang dalam sengketa, maka itu bukan lagi sekadar urusan pribadi, Bu. Kalimat itu baru saja selesai, Budi menoleh cepat menatap lurus padaku. Tatapan itu bukan lagi kecurigaan melainkan konfirmasi penuh kemarahan. Kamu yang lapor? Tanyanya, suaranya merendah, setiap kata seperti digerinda melalui celah gigi. Saat itulah aku perlahan berdiri. Aku meletakkan cangkir teh di meja, merapikan lipatan baju lalu melangkah maju beberapa langkah. Cukup agar cahaya lampu ruang tamu menyorot jelas ke wajahku. Aku tidak menghindari tatapannya. Aku mengangguk sangat pelan. Benar, karena itu uang tabungan bersama suami istri. Mungkin Budi masih berharap aku akan berbelit-belit, akan menyangkal, atau setidaknya akan merasa sungkan di depan orang luar. Tapi aku tidak. Dan justru sikap terus terang itulah yang membuat wajahnya pucat lebih cepat. Dia terbata-bata, "Kamu gila ya? Kamu mau mencoreng arang di muka suamimu sendiri di depan orang banyak begini?" Aku belum sempat menjawab. Seorang pegawai bank, leasing sudah membuka lembaran kertas lain, suaranya menjadi tegas. Selain verifikasi sumber dana, kami juga menerima informasi bahwa Anda terlibat dalam transaksi jual-beli aset ilegal. Jika Anda tidak kooperatif, kami akan membuat berita acara di sini sekarang juga. Mendengar sampai di situ, Ibu Ratna benar-benar panik. Beliau mencengkeram erat lengan Budi, kukunya hampir menancap dalam ke kulit anaknya. Budi, masalah ini maksudnya apa? Kenapa jadi begini? Kamu beli mobilnya bagaimana sih? Suara beliau tidak lagi melengking ketus seperti saat memaki aku, melainkan berubah menjadi gemetar panik. Benar-benar gaya orang yang baru menyadari bencana tidak lagi hanya di jalanan tapi sudah merayap langsung ke pintu rumahnya sendiri. Budi menyentakkan tangannya pelan agar terlepas. Wajahnya antara merah dan putih. Tapi jelas dia juga tidak bisa lagi mempertahankan gaya laki-laki sok berkuasa seperti tadi. Saya sudah bilang, saya tidak tahu mobil itu bermasalah, saya membelinya secara normal. Seorang pegawai bank menatap lurus padanya, Anda tidak tahu itu urusan Anda. Sedangkan soal penggunaan uang bersama untuk membeli aset yang sedang dalam status penarikan adalah hal yang harus kami catat. Terlebih lagi, pelapor telah memberikan informasi yang cukup lengkap. Ibu Ratna mendengar sampai kalimat pelapor langsung menoleh cepat padaku, wajahnya pucat pasi tidak ada setetes darah pun. Di matanya saat itu tidak hanya ada kemarahan tapi juga ketakutan. Mungkin baru sekarang beliau mengerti bahwa aku sama sekali tidak berdiri diam melihat mereka pergi liburan lalu kembali untuk menangis meratap seperti sebelumnya. Aku berdiri di tengah ruang tamu dengan punggung tegak, suaraku pelan tapi jelas setiap katanya. Ibu kaget sekali ya. Kalian berdua mengira perjalanan liburan hari ini cuma kehilangan mobil saja? Ruangan sunyi senyap. Budi menatapku seperti tidak mengenali wanita yang sedang berdiri di depannya. Ibu Ratna membuka mulut tapi tidak bisa berkata apa-apa. Kedua pegawai bank dan Pak RT masih berdiri di luar pintu. Tatapan mereka waspada tapi tidak lepas dari setiap ekspresi di dalam rumah. Sedangkan aku, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun bersabar, aku merasa setiap kata yang kuucapkan tidak lagi gemetar. Aku menatap lurus pada ibu dan anak itu, sudut bibirku sedikit terangkat. Bukan gaya senyum puas, melainkan senyum seseorang yang akhirnya berhasil menuntut kembali hak untuk bersuara bagi dirinya sendiri. Tidak kok, kataku. Suaraku pelan tapi dingin menusuk. Hadiah yang kusiapkan masih lebih banyak dari itu. Kalimatku baru saja selesai, ruang tamu seperti dicekik oleh seseorang, tidak ada lagi suara pertengkaran yang tumpang tindih seperti sebelumnya, hanya tersisa keheningan yang berat menekan setiap wajah. Kedua pegawai bank, leasing melangkah masuk sepenuhnya setelah Pak RT mengangguk memberikan konfirmasi. Orang yang lebih tua membuka map hitamnya,
mengeluarkan setumpuk kertas yang dijepit sangat rapi, lalu meletakkannya di atas meja. Cahaya lampu kuning di ruangan menyorot ke permukaan kertas putih, stempel-stempel merah dan tulisan tebal di situ sekilas dilihat saja sudah cukup membuat orang merinding. Orang itu mendorong kacamatanya ke batang hidung. Suaranya datar tapi jelas setiap katanya. Mobil dengan plat nomor ini terdaftar atas nama Bapak Chandra. Bapak Chandra saat ini sedang dicari terkait utang yang timbul dari kontrak jaminan yang sudah jatuh tempo dan sekaligus dilaporkan oleh pihak terkait atas tindakan penggelapan aset dengan indikasi penipuan. Baru mendengar sampai di situ, wajah Budi sudah pucat pasi sepenuhnya. Pucatnya bukan karena takut kehilangan uang lagi, melainkan pucatnya orang yang mulai mengerti bahwa dirinya telah salah melangkah masuk ke dalam kubangan lumpur yang tidak mudah untuk menarik kaki keluar. Aku menatapnya, untuk pertama kalinya melihat jelas kepanikan yang sebenarnya muncul di balik topeng sok jagoan yang biasa dia pakai. Pak RT yang berdiri di samping meja, matanya menatap Budi tapi suaranya seperti memaku ke lantai rumah. Mas Budi adalah orang yang secara langsung membeli mobil ini, jadi Mas perlu bekerja sama untuk memverifikasi transaksi. Tidak ada kalimat yang berat, juga tidak ada ancaman dengan suara keras, tapi justru keringkasan itulah yang membuat Budi tidak punya jalan keluar. Dia menelan ludah dengan susah payah lalu menoleh cepat padaku, suaranya keluar dengan ketus seperti ingin mencari tempat pelampiasan kemarahan. Kamu sengaja lapor bank kan? Aku berdiri hanya beberapa langkah darinya, menatap lurus ke matanya yang sedang memerah karena marah itu. Saya hanya melaporkan kebenaran saja, jawabku, suaraku masih datar. Mobil itu dibeli pakai uang bersama suami istri. Kalimat itu seperti tamparan tepat di tengah harga diri Budi. Dia mengertakkan gigi. Kedua tangannya terkepal erat, tapi belum sempat mengeluarkan kata-kata, pegawai bank sudah langsung menyambung, tidak memberinya kesempatan untuk menutupi. Kami menerima informasi bahwa mobil tersebut dibeli menggunakan dana yang ditarik secara tidak wajar dari tabungan bersama. Ini adalah detail penting jadi kami harus membuat laporan verifikasi. Bapak itu bicara sambil menunjuk ke rekening koran yang sudah dicetak. Di situ tertera tanggal penarikan. Jumlah uang genap 150 juta dan waktu yang bertepatan dengan hari mobil itu dibawa pulang ke rumah. Semuanya jelas terpampang, tidak ada cara lagi untuk menyangkal atau berbelit-belit seperti tadi pagi. Budi menoleh pada ibunya. Tatapan matanya jelas menunjukkan permintaan tolong. Itu adalah tatapan seorang anak laki-laki yang terbiasa dibela ibunya setiap kali berbuat salah, tapi hari ini Ibu Ratna juga tidak bisa lagi mempertahankan gaya garangnya yang biasa. Beliau berdiri di samping meja, jarinya gemetar mencengkeram sandaran kursi, bibirnya pucat karena khawatir. Aku tahu beliau juga sudah mulai mengerti masalah ini tidak lagi berada dalam lingkup yang bisa diselesaikan dengan beberapa kalimat makian. Ini sudah melampaui halaman rumah, melampaui kekuasaan yang biasa beliau paksakan pada orang lain. Tapi memang sifat dasar manusia sangat sulit diubah. Semakin takut Ibu Ratna malah semakin menumpahkan racun pada orang yang paling mudah ditumpahi. Beliau menoleh padaku, matanya melotot, suaranya masam seperti cuka. Dasar kamu perempuan jahat. Kamu mencelakakan suamimu sampai seperti ini, kamu masih bisa berdiri di situ dengan tenang ya? Jika hari-hari sebelumnya, mungkin aku sudah tercekat, sudah merasa hatiku nyeri karena kalimat mencelakakan suami. Tapi sampai saat ini aku mendengarnya malah hanya merasa lelah. Aku menatap lurus pada beliau, tidak bersuara keras, tidak kurang ajar, hanya mengucapkan setiap kata dengan sangat jelas, saya tidak mencelakakan siapapun. Orang yang mencelakakan saya duluan adalah anak ibu. Ibu Ratna membuka mulutnya, tapi sesaat tidak bisa membalas. Mungkin beliau sendiri juga tahu kalimat itu tidak salah. Budi melihat ibunya terdiam langsung menyela, berusaha menarik pembicaraan ke arah lain. Ini masalah keluarga saya, katanya, suaranya lebih mendesak dari sebelumnya. Bapak-bapak tidak perlu ikut campur sejauh ini. Mobil ditarik ya sudah. Saya selesaikan sendiri. Tapi pegawai bank hanya menutup map dokumennya, menatapnya dengan tatapan dingin orang yang sudah terlalu sering mendengar pembelaan serupa. Ketika uang dan aset terkait dengan hukum, maka itu bukan lagi masalah keluarga, Mas Budi.
Kalimat itu begitu tegas sampai Budi berdiri terpaku seperti dipaku di tempat. Suasana di ruang tamu saat itu berat sampai sulit bernapas. Di luar, suara anjing menggonggong entah di mana terdengar masuk, suara sepeda motor lewat di ujung gang lalu menghilang. Sedangkan di dalam rumah ini, segala sesuatunya seperti sudah dibongkar sampai ke lapisan pertama. Aku berdiri di situ mendengar jelas setiap helaan napas berat Budi, setiap gerutu yang tertahan di tenggorokan Ibu Ratna, dan kekeringan di dalam hatiku sendiri. 150 juta bukan hanya uang, itu adalah kepercayaan yang kukumpulkan bertahun-tahun, itu adalah saat-saat menahan lapar, menahan keinginan membeli baju, itu adalah malam-malam tekun bekerja tambahan saat orang lain sudah tidur. Dan hari ini, di depan orang-orang asing ini, kebenaran itu akhirnya diucapkan dengan hitam di atas putih. Aku tidak merasa puas? Sejujurnya begitu, hanya merasakan semacam dingin yang sangat dalam menjalar di dada. Jebakan pertama sudah tertutup. Mereka mengira mereka hanya tersandung nasib sial di jalan, padahal itu baru saat pintu mulai tertutup. Aku menatap wajah Budi yang kehilangan semangat lalu menatap tangan Ibu Ratna yang masih gemetar di sandaran kursi dan mengerti dengan sangat jelas bahwa mulai detik ini segala sesuatunya tidak akan bisa kembali seperti semula. Aku baru saja menyelesaikan pikiran itu ketika di luar halaman kembali terdengar suara langkah kaki yang sangat terburu-buru, bukan gaya langkah kaki orang asing yang ragu-ragu di depan pintu melainkan gaya seseorang yang sedang membawa kemarahan sampai tidak repot-repot menyembunyikannya lagi. Pintu rumah yang belum tertutup sepenuhnya di belakang orang-orang bang tadi sudah didorong terbuka sekali lagi. Orang yang masuk membuat seluruh ruangan ikut terhenti. Lia. Dia tidak lagi berpenampilan lemah gemulai dan klimis seperti pagi tadi. Rambutnya agak berantakan, lipstik memudar, wajahnya tegang seperti baru saja bertengkar hebat yang mengguncang bumi. Di tangannya ada tas tangan yang tadi pagi masih dibawanya dengan hati-hati untuk pergi liburan. Begitu melihatnya, Budi terpaku lalu keceplosan bertanya langsung, suaranya antara terkejut dan waspada, "Kamu masih balik lagi mau apa?" Pertanyaan itu terdengar seperti orang yang berharap semua masalah berhenti, tapi dia sendiri tahu malam ini segalanya sudah jauh melampaui batas yang bisa diselesaikan dengan beberapa kata manis. Lia melangkah lurus ke tengah ruang tamu, tatapannya menyapu melewatiku, melewati dua pegawai bank, melewati Ibu Ratna, lalu berhenti pada Budi. Suaranya dingin sekali, tidak ada lagi kelembutan sedikit pun. Aku datang mengembalikan barang dan memberitahu semua orang satu hal. Setelah bicara, dia melemparkan tas tangannya ke atas meja, bruk. Suara kunci logam beradu dengan permukaan kaca terdengar kering, tajam seperti pukulan terakhir. Budi hendak melangkah menariknya keluar, pasti takut orang luar mendengar lebih banyak lagi, tapi Lia langsung mundur selangkah, matanya menatap lurus pada Ibu Ratna. "Tante pikir saya bodoh ya?" Kalimat pertama yang diucapkannya sudah membuat suasana di dalam rumah seperti membeku. Ibu Ratna terkejut tapi masih berusaha bertahan dengan suara melengkingnya yang biasa. "Anak ini bicaranya kok begitu sih?" Lia tertawa sinis, tawa yang tidak keras tapi terdengar penuh kekesalan. "Saya bicara persis seperti cara Tante memperlakukan saya kok. Tante membujuk saya datang untuk menggantikan posisi menantu di rumah ini kan?" Kalimat itu baru saja selesai. Mata Ibu Ratna terbuka lebar. Aku melihat sangat jelas momen itu. Momen yang sangat singkat, tapi cukup untuk melihat bahwa beliau tidak menyangka semua perhitungan rahasia dalam pembicaraan pribadi itu akan dibongkar di tengah ruang tamu seperti ini. "Anak ini bicaranya ngawur." Ibu Ratna langsung membantah, suaranya meninggi, tapi aku mendengar di dalamnya sudah bercampur jelas kepanikan. "Mana mungkin saya mau bicara sama kamu soal hal-hal begitu?" Lia sama sekali tidak gentar. Dia bersedekap di depan dada, mengangkat dagu tinggi-tinggi seolah ini baru saatnya dia mengambil kembali sedikit harga diri setelah seharian dipermalukan. "Tante cepat sekali lupanya. Siapa yang bilang pada saya supaya tenang saja? Siapa yang bilang asalkan saya tahu diri, bisa memberikan cucu laki-laki untuk keluarga Tante maka Tante akan punya cara untuk mengusir Mbak Sari dari rumah?" Sampai di sini bahkan kedua pegawai bank yang berdiri di dekat pintu tanpa sadar mendongak melihat. Pak RT sedikit berdehem, jelas juga tidak menyangka dirinya akan menyaksikan sampai sejauh ini.
Seluruh ruangan sunyi senyap, tidak ada suara siapapun yang menyela lagi. Aku mendengar jelas suara kipas angin langit-langit berputar di atas kepala, dan suara Budi menarik napas sangat kuat seperti ada yang mencekik dadanya. Dia menoleh cepat pada ibunya, matanya melotot karena syok bercampur marah. Bu, ibu bicara begitu benaran? Itu bukan lagi pertanyaan seorang anak yang ingin membela ibunya melainkan pertanyaan seorang pria yang baru menyadari dirinya telah didorong oleh ibunya sendiri ke dalam kubangan lumpur yang lebih dalam dari yang dia kira. Ibu Ratna membuka mulut terbata-bata. Ibu cuma bicara asal saja kok, anak ini salah paham. Tapi gaya gagap itu justru menjadi jawaban yang paling jelas. Jika beliau benar-benar tidak terlibat, beliau pasti sudah memaki langsung, sudah menyangkal bersih, sudah membuat keributan seperti biasanya. Tapi beliau hanya bisa menambal sulam beberapa kalimat yang terputus-putus. Semakin bicara semakin ketahuan. Lia melihat itu semakin menjadi-jadi. Dia memiringkan kepala menatap Ibu Ratna, setiap kata yang diucapkan pelan tapi beracun. Asal bicara ya. Tante juga bilang pada saya bahwa Mbak Sari itu penurut sekali, hanya perlu ditekan beberapa waktu nanti akan pergi sendiri. Tante juga bilang perempuan yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki itu dipertahankan juga tidak ada gunanya. Tante sudah lupa ya? Wajah Ibu Ratna saat itu tidak lagi pucat melainkan berubah menjadi warna abu-abu yang sangat tidak enak dilihat. Gaya garang dan suka memaksakan kehendak beliau hampir runtuh sepenuhnya di depan orang luar, di depan anaknya, di depan wanita yang justru beliau ingin angkat untuk menginjakku ke bawah. Semua rencana licik beliau dibongkar habis, tidak ada tempat lagi untuk menyangkal. Budi berdiri terpaku menatap ibunya lalu menatap Lia, akhirnya tatapannya berhenti padaku. Aku tahu saat itu dia mulai mengerti dirinya sedang berada dalam situasi seperti apa. Selingkuhan berbalik menuduh ibunya ketahuan aslinya sebagai orang yang serakah sekaligus jahat. Sedangkan aku, istri yang mereka kira hanya tahu menelan air mata ke dalam, justru sedang berdiri di sini dengan tenang menyaksikan semuanya. Tidak perlu aku membuat keributan. Tidak perlu aku berteriak menangis, mereka sendiri sedang saling membuka topeng di depanku. Lia menoleh menatapku, tatapan matanya kali ini tidak lagi berisi rasa meremehkan seperti tadi pagi. Masih ada rasa kesal di situ, masih ada rasa pahit di situ, tapi bercampur di dalamnya ada sedikit sesuatu yang mirip seperti harga diri yang tertusuk karena tahu dirinya juga hanya barang yang dipakai lalu akan dibuang nanti. Dia tersenyum sinis, berkata setengah menyindir setengah menertawakan dirinya sendiri. Mbak benar-benar hebat ya. Mbak mengirimkan semua pesan itu padaku supaya aku mengerti bahwa aku cuma bidak catur. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya sekali dengan sangat lama. Bukan karena kasihan, juga bukan karena puas. Hanya saja aku mengerti di mata wanita muda itu, malam ini tidak hanya ada satu orang yang kalah, dia juga baru saja menyadari dirinya tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang berharga di rumah ini. Budi saat itu benar-benar terdesak ke posisi terisolasi. Dia berputar satu lingkaran di tengah ruangan, menatap ibunya, menatapku, menatap Lia, lalu menatap orang-orang yang berdiri di luar pintu. Tidak ada lagi yang berdiri di pihaknya, tidak ada lagi orang yang bisa dia jadikan sandaran atau tempat menyalahkan atau tempat menggertak untuk menyelesaikan masalah. Dan tepat pada saat itu, aku tahu bom kedua sudah meledak, tidak sebising suara bantimgan, tidak sedahsyat pertengkaran karena cemburu, tapi cukup kuat untuk menghancurkan seluruh lapisan topeng yang telah dipakai ibu dan anak itu selama ini. Ruangan baru saja mengalami guncangan lagi sehingga tidak seorang pun yang masih bisa mempertahankan ekspresi wajah seperti semula. Lia berdiri di situ, dadanya masih naik turun karena marah, Ibu Ratna bibirnya gemetar, matanya bergerak liar seperti ingin mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Budi adalah yang paling menyedihkan. Sejak mobil ditarik lalu masalah dengan Lia terbongkar, lalu sampai fakta ibunya dibuka topengnya tepat di tengah ruang tamu, seluruh tubuhnya seperti dilucuti setiap lapisannya. Tapi mungkin justru karena didesak ke jalan buntu, Budi malah menunjukkan gaya perlawanan yang sangat familiar dari seorang pecundang yang masih berusaha menggigit satu gigitan terakhir. Dia menoleh cepat padaku, matanya merah padam, urat lehernya menonjol jelas.
Kamu pikir kamu menang ya? Dia membentak. Suaranya serak karena marah. Kamu juga kehilangan bersih 150 juta kok, kamu tidak lebih baik dari siapapun. Kalimat itu bergema di tengah ruang tamu sebagai upaya putus asa untuk menarik dirinya sendiri keluar dari lumpur. Aku menatapnya sangat lama, menatap gaya kesal, malu, dan tak berdaya yang membelit erat wajah pria yang pernah kupercayai selama 5 tahun ini. Lalu entah kenapa aku malah tertawa. Bukan gaya tertawa keras, apalagi tertawa puas, hanya tawa yang sangat pelan, sangat singkat tapi cukup membuat semua orang di ruangan harus menatapku. Budi terhenti, mungkin dia tidak menyangka dalam situasi seperti ini aku masih bisa tertawa. Ibu Ratna juga mengerutkan kening, sedangkan Lia menyipitkan mata seperti ingin melihat apa yang akan kulakukan selanjutnya. Aku tidak langsung menjawab, aku memasukkan tangan ke saku jaket yang sedang tergantung di sandaran kursi, mengeluarkan sebuah buku kecil bersampul biru, meletakkannya di atas meja tepat di tempat cahaya lampu menyorot paling jelas. Suara buku menyentuh permukaan kaca sangat pelan. Tapi dalam suasana yang berat itu, suaranya terdengar seperti suara kunci yang dikunci terakhir. Budi menatap lekat pada buku itu lalu mendongak menatapku. Apa ini? Aku mengangkat kepala, suaraku pelan sampai setiap kata seperti jatuh dengan sangat jelas. Kamu pikir aku sebodoh itu sampai menaruh seluruh uang di dalam satu buku tabungan saja? Hanya satu kalimat itu saja. Raut wajah Budi langsung berubah. Jika tadi pucat karena malu, sekarang mati kutu karena syok. Aku mendorong buku tabungan itu ke depan sedikit lagi, tidak perlu dibuka sepenuhnya, cukup membuka tepat di halaman saldo sudah cukup. Di bawah cahaya lampu, angkanya muncul jelas sekali. Itu tidak hanya lebih banyak dari buku tabungan lama tapi juga hampir 3 kali lipat dari jumlah 150 juta yang dikira Budi sudah cukup membuatku miskin setelah dia ambil. Ibu Ratna memiringkan badan melihat sekilas, lalu seperti tidak percaya pada matanya sendiri. Beliau mengeluarkan suara yang sangat pelan, ya ampun. Lia berdiri diam, matanya berkedip cepat sekali, sedangkan Budi benar-benar mati kutu. Aku menatapnya kali ini tidak ingin berbelit-belit lagi. 150 juta itu cuma bagian uang yang kamu tahu. Sedangkan bagian yang kutabung sendiri kamu tidak pernah tanya, atau mungkin kamu tidak pernah cukup peduli untuk bertanya. Aku tidak bicara salah, selama bertahun-tahun ini Budi hanya terbiasa menerima uang yang kuberikan, terbiasa melihat di rumah selalu ada dana ini dana itu yang diatur dengan rapi, tapi dia tidak pernah bertanya aku harus kerja tambahan apa saja, menerima dana apa saja, menyisihkan bagaimana. Ada malam-malam aku begadang sampai larut untuk menerima pembukuan di luar jam kerja. Ada uang bonus, uang tunjangan yang kusimpan karena tahu jelas suatu hari nanti, aku akan membutuhkan jalan mundur untuk diriku sendiri. Bukan karena aku tidak percaya suami sejak awal, tapi karena wanita yang hidup lama dalam kondisi harus mengurus segalanya sendiri, lama-kelamaan akan belajar cara menjaga pelampung terakhir untuk dirinya sendiri. Ibu Ratna adalah orang yang sadar duluan, tapi ketika beliau sadar bukan rasa malu melainkan keserakahan. Matanya menempel ketat pada buku tabungan itu, suaranya yang melengking keluar, uang itu juga uang keluarga saya. Kalimat itu membuatku merasa lebih lucu daripada marah. Sampai saat ini pun beliau masih mempertahankan pemikiran bahwa segala sesuatu yang kuhasilkan, yang kukumpulkan, sudah sewajarnya menjadi milik rumah ini, milik anaknya, milik hak beliau untuk menentukan. Aku menoleh menatap lurus padanya, suaraku dingin seperti air. Bukan, uang itu adalah uang yang saya cari dari kerja tambahan, dan atas nama saya sendiri. Aku menekankan dua kata atas nama sendiri, cukup lambat agar beliau mengerti itu bukan hal yang bisa beliau katakan begitu saja, ingin beliau klaim sebagai milik beliau begitu saja. Ibu Ratna mengatupkan bibir, kedua tangannya terkepal erat sampai gemetar. Di matanya, aku bukan lagi menantu penurut yang mudah ditekan. Aku melihat sangat jelas rasa kesal bercampur ketidakberdayaan di wajah itu. Seseorang yang terbiasa memaksakan kehendak tapi dicabut haknya untuk memaksakan kehendak, perasaan itu pasti sakit sekali. Sedangkan Budi masih belum tenang sepenuhnya. Dia menatap buku tabungan itu lalu menatapku,
Seolah baru pertama kali mengerti dirinya tidak pernah memegang apapun di tangannya. Mobil hilang. Uang 150 juta dianggap terbuang sia-sia keluar jendela. Selingkuhan muda berbalik badan, ibu terbongkar topengnya. Dan sekarang bahkan hal yang dia kira masih bisa dia kendalikan, yaitu keuangan di rumah, ternyata juga tidak tersisa. Aku melihat sangat jelas momen itu di matanya. Momen seorang pria menyadari dirinya tidak hanya gagal dalam satu rencana tapi juga kehilangan posisi dominan yang dia kira masih miliknya. Tapi aku tahu kejutan ini belum yang terakhir. Ini baru saat mereka menyadari aku sama sekali tidak tangan kosong seperti yang mereka kira. Hal yang benar-benar membuat mereka tidak bisa berdiri tegak masih ada di belakang. Aku menutup buku tabungan itu, meletakkan telapak tangan di atas sampul buku. Hatiku tenang luar biasa. Karena sampai detik inilah aku baru benar-benar merasakan satu hal dengan sangat jelas. Hal yang membuat seseorang menjadi kuat bukanlah uang banyak atau sedikit, melainkan momen saat mereka berhenti membiarkan orang lain memegang leher mereka lagi. Dan bagiku, malam ini baru berjalan setengah jalan. Aku menutup buku tabungan itu, ujung jariku masih diletakkan diam di atas sampul biru itu beberapa detik lagi, seperti untuk memastikan sendiri bahwa sampai detik ini aku masih sangat waras, tidak lagi gemetar, tidak lagi tercekat, juga tidak ada lagi perasaan harus celingukan melihat ke depan ke belakang, untuk melihat siapa yang akan marah, siapa yang akan menggebrak meja, siapa yang akan memaki. Aku perlahan membalikkan badan ke arah lemari kayu kecil di samping meja pajangan, membuka laci paling bawah, mengeluarkan setumpuk kertas yang sudah kujepit siap di dalam map coklat. Semua mata di ruangan langsung tertuju ke tanganku. Budi mengerutkan kening, suaranya serak karena tegang. Apalagi ini? Aku tidak langsung menjawab. Aku melangkah kembali ke meja, meletakkan tumpukan kertas itu tepat di tempat buku tabungan tadi berada lalu mendorongnya lurus ke arahnya. Lembaran paling atas kubuka sedikit untuk memperlihatkan tulisan tebal di bagian kepala halaman. Budi hanya perlu melirik sekilas saja wajahnya langsung kaku. Bibirnya bergerak-gerak beberapa kali baru bisa mengeluarkan dua kata seperti tercekat di tenggorokan. Cerai? Aku menatap lurus padanya, suaraku datar sampai dingin. Benar, surat gugatan cerai. Ibu Ratna seperti ada yang menginjak ekornya, langsung berteriak melengking. Kamu berani menceraikan anakku? Suara beliau bergema membuat seluruh ruangan seperti bergetar pelan, tapi kali ini aku tidak terkejut lagi. Aku menoleh menatapnya. Setiap kata yang kuucapkan tidak keras tapi jelas dan tegas. Bukan saya yang menceraikan, tapi saya mengakhiri pernikahan yang sudah keropos. Kalimat itu membuat beliau terhenti tepat satu ketukan. Mungkin beliau tidak menyangka setelah sekian tahun bersabar, aku bisa berdiri tegak mengucapkan kalimat seperti itu di depannya, di depan anaknya, bahkan di depan orang luar. Budi mengambil tumpukan kertas itu, membolak-balik seperti tidak percaya pada matanya sendiri. Aku tahu dia sedang berharap ini hanya gertakan, hanya emosi sesaat dari wanita yang dikhianati suaminya. Tapi tidak, semuanya sudah dipersiapkan mulai dari isi sampai tanda tanganku di halaman terakhir. Tidak ada satu bagian pun yang kurang, tidak ada ruang kosong untuk urusan nanti dihitung lagi. Aku menatapnya yang kebingungan di depan kertas-kertas itu dan merasa lebih sedih daripada puas. 5 tahun hidup bersama, akhirnya hal yang membuatnya benar-benar panik bukanlah apa yang telah dia lakukan padaku, melainkan untuk pertama kalinya aku tidak lagi berdiri diam di tempat yang lama. Sari, Budi angkat bicara. Kali ini suaranya melembut jelas, tidak ada lagi gaya membentak, menekan suara atau mengangkat dagu seperti tadi. Kita bicara lagi baik-baik bisa tidak? Jika kalimat itu diucapkan beberapa bulan yang lalu, mungkin aku masih akan merasa sakit. Jika sebelum aku melihat pesan-pesan itu, sebelum mendengar ibunya sendiri membicarakan soal menggantikanku dengan orang lain, sebelum melihat mobil yang dibeli pakai uang tabungan bersama menunggu Ibu Ratna dan selingkuhan pergi liburan, mungkin aku masih ingin mendengar penjelasannya, tapi sekarang tidak. Aku menggelengkan kepala sangat pelan tapi juga sangat tegas. Ketika kamu membawa ibumu dan selingkuhanmu pergi liburan pakai uang tabunganku, pernikahan ini sudah berakhir. Seluruh ruangan sunyi. Kedua pegawai bank dan Pak RT masih berdiri di situ. Tidak ada yang menyela sepatah kata pun.
Tapi kehadiran mereka justru membuat suasana semakin berat. Karena malam ini segala sesuatunya tidak hanya pecah dalam lingkup beberapa orang di dalam rumah saja. Sudah ada saksi, sudah ada dokumen, sudah ada kebenaran yang terungkap di depan cahaya. Budi meremas erat tumpukan surat gugatan itu di tangannya, matanya memerah, tapi tidak lagi merah karena marah seperti sebelumnya. Itu adalah tatapan mata seseorang yang akhirnya mengerti dirinya tidak punya jalan mundur lagi. Dia menatapku sangat lama, seperti ingin mencari di wajahku celah retakan tertentu, sedikit kelembutan tertentu untuk dijadikan pegangan. Tapi aku tidak membiarkannya melihat hal itu lagi. Ibu Ratna masih belum mau menerima. Beliau maju selangkah, menunjuk ke wajahku, suaranya sumbang karena antara kesal dan panik. Kamu pikir rumah ini butuh kamu banget ya? Cerai ya cerai. Kamu pikir aku takut? Tapi bahkan orang luar pun bisa mendengar dalam kalimat itu bukan semangat melainkan kepanikan. Karena beliau lebih mengerti daripada siapapun. Jika aku melangkah keluar dari rumah ini dengan posisi proaktif, maka semua hal yang pernah beliau genggam di tangan juga akan ikut rontok. Aku menatapnya, tidak berniat berdebat. Ibu tidak perlu takut, kataku. Saya juga tidak butuh siapapun menahan saya. Lia berdiri di dekat pintu. Dari awal sampai sekarang hampir tidak menyela kalimat apapun lagi, tapi aku merasakan tatapannya masih sesekali menyapu melewatiku, lalu berhenti pada Budi. Dia tidak lagi punya posisi untuk bersuara, tapi juga cukup waras untuk mengerti dirinya sedang menyaksikan momen yang tidak bisa diselamatkan lagi. Sedangkan Budi, dia duduk menghempaskan diri di kursi. Tumpukan surat gugatan cerai masih ada di tangannya, punggungnya seperti membungkuk sepenuhnya. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat padanya tidak ada lagi gaya laki-laki yang selalu mengira dirinya bisa mengatasi segala masalah, hanya tersisa seseorang yang sedang duduk di depan puing-puing yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Angin di luar teras bertiup lebih kencang, membuat tirai jendela bergoyang pelan. Di dalam rumah tidak ada yang bicara apa-apa lagi, tapi justru keheningan itulah yang menakutkan. Itu seperti langit hitam pekat sebelum badai terakhir. Ketika orang tahu pasti akan ada sesuatu yang menimpa. Hanya saja belum sampai detiknya. Aku berdiri di tengah ruangan itu, mendengar jelas detak jantungku sendiri tapi tidak lagi merasa takut, karena aku tahu pukulan terakhir yang sebenarnya tidak terletak pada tindakanku mengeluarkan surat gugatan cerai. Itu terletak pada kenyataan bahwa mulai detik ini Budi harus menatap lurus pada kebenaran bahwa dia kehilanganku bukan karena aku berubah, melainkan karena dia sendiri yang telah mendorong segalanya ke titik yang tidak bisa diselamatkan lagi. Budi masih duduk di kursi di depanku, kedua tangannya memegang tumpukan surat gugatan cerai tanpa membukanya lagi. Tidak ada yang bicara apa-apa selama beberapa saat yang sangat lama, keheningan itu tidak lagi seperti keheningan tegang tadi, melainkan seperti setelah badai besar ketika segala sesuatunya sudah dirobohkan dan hanya tersisa kekosongan. Akhirnya Budi menundukkan kepala membuka sampai halaman terakhir, aku melihat tangannya gemetar sangat jelas. Bukan gaya gemetar, karena dingin melainkan gaya gemetar seseorang yang harus menghadapi hal yang tidak ingin dia terima. Dia memegang pulpen, ujung pulpen menyentuh kertas, berhenti beberapa detik seperti masih ragu-ragu, tapi akhirnya Budi tetap menandatangani. Tanda tangannya miring sekali, tinta tebal lalu tipis tidak rata. Seolah-olah orang yang menulisnya sendiri juga tidak bisa menjaga ketenangan lagi. Saat meletakkan pulpen, Budi menghela napas sangat panjang. Itu bukan suara napas lega melainkan seperti seseorang yang baru menyadari ada hal-hal yang telah hanyut dari tangannya selamanya. Lia berdiri di dekat pintu dari tadi. Dia melihat pemandangan itu, bibirnya sedikit terangkat, tidak jelas apakah kasihan atau menyindir. Lalu dia berkata, suaranya tidak keras tapi cukup untuk didengar semua orang di ruangan. Laki-laki seperti kamu memang pantas menghancurkan hidupmu sendiri dengan tanganmu sendiri. Budi tidak bereaksi. Dia masih duduk di situ. Matanya menatap ke permukaan meja seperti tidak punya tenaga lagi untuk membantah. Lia menoleh padaku. Tatapan matanya saat ini sudah berbeda sekali dengan pagi tadi. Tidak ada lagi gaya sombong orang yang mengira dirinya akan melangkah ke dalam kehidupan yang mudah. Hanya tersisa kepahitan seseorang yang baru menyadari dirinya juga terseret ke dalam sandiwara yang tidak berharga. Dia berkata pelan, suaranya mengecil,
Mbak tidak kalah kok. Mbak cuma pergi dari tempat yang tidak pantas ditinggali. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Mungkin itu satu-satunya saat dalam seluruh cerita ini, antara aku dan wanita yang pernah menjadi selingkuhan suamiku ada pemahaman yang sangat singkat. Setelah itu Lia membalikkan badan berjalan keluar pintu. Langkah kakinya tidak cepat, juga tidak menoleh ke belakang lagi. Kedua pegawai bank dan Pak RT juga menyelesaikan verifikasi dokumen. Mereka berpamitan sangat singkat lalu pergi. Pintu tertutup di belakang mereka, meninggalkan rumah tenggelam dalam keheningan yang hampir berat. Semua kebisingan, pertengkaran, kemarahan sepertinya sudah ikut langkah kaki itu keluar semua. Ibu Ratna adalah satu-satunya orang yang masih berdiri di tengah ruangan, tapi beliau tidak lagi terlihat garang seperti sebelumnya. Beliau perlahan duduk menghempaskan diri di kursi, kedua tangannya diletakkan di lutut, tatapan matanya kosong seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Beliau bergumam, suaranya pelan sampai hampir seperti bicara pada dirinya sendiri, kenapa semuanya jadi begini? Tidak ada yang menjawab beliau, karena jawabannya sebenarnya sudah ada tepat di dalam apa yang baru saja terjadi. Aku membalikkan badan ke arah sudut ruangan, di mana koper kecil sudah diletakkan siap sejak sebelumnya. Aku menariknya keluar, tanganku memegang gagang koper, suara roda menggelinding pelan di atas lantai semen terdengar sangat jelas di ruangan yang sunyi itu. Budi mendongak ketika melihatku melangkah ke arah pintu. Dia menatapku, tatapan matanya saat ini tidak lagi marah melainkan hanya tersisa sesuatu yang sangat lelah. Sebelum melangkah melewati ambang pintu, aku berhenti. Aku menoleh menatap mereka untuk terakhir kalinya, bukan untuk menyalahkan, juga bukan untuk membuktikan aku menang atau kalah, hanya sekadar tatapan untuk menutup satu babak kehidupan. Aku berkata sangat pelan, hadiah yang kuberikan pada kalian berdua bukan jebakan mobil itu. Budi menatapku, Ibu Ratna juga menatapku. Aku menatap lurus pada Budi, suaraku masih ringan seperti itu, melainkan kesempatan bagimu untuk melihat sendiri kamu sudah menjadi laki-laki macam apa, tidak ada suara balasan, tidak ada yang menahanku. Aku membalikkan badan melangkah keluar dari rumah itu. Angin malam bertiup melewati teras, membawa aroma udara sejuk malam awal tahun. Di belakang punggungku, rumah itu masih berdiri di situ, tapi bagiku, itu bukan lagi tempatku berada. Ada pernikahan yang tidak berakhir dengan pertengkaran besar, melainkan berakhir dengan momen seseorang diam-diam melangkah keluar, membawa serta semua yang tersisa dari harga dirinya. Aku menarik koper berjalan pelan di jalan depan pagar, di dalam hatiku tidak lagi terasa berat seperti yang pernah kubayangkan. Bukan karena aku lebih kuat dari siapapun, tapi hanya karena setelah semuanya aku mengerti satu hal yang sangat sederhana. Ada hal-hal yang hilang bukan berarti kegagalan. Kadang-kadang itu hanya cara hidup mengembalikan padaku jalan lain yang lebih bersih dan lebih pantas.